Selamat datang di Aula Monster. Kulihat kamu sudah mengenakan alat pelindung diri. Itu bagus, karena selama kunjunganmu di sini, keselamatanmu tidak dijamin. Jadi berhati-hatilah di setiap langkah yang kamu ambil. Karena monster yang akan kamu lihat di depan adalah monster-monster yang paling menakutkan dari cerita rakyat Jepang. Kalaupun tidak menghantuimu selama kunjungan ini, monster-monster ini pasti akan menghantui mimpimu. Dan aku kasih tahu ya, anime yang kamu tonton pun gak akan membantu di sini. Wah, kulihat ada keraguan dan ketakutan di matamu. Jadi mari kita mulai tur kita sebelum kamu kehilangan secercah keberanian yang tersisa di dalam dirimu. Tidak ada monster yang lebih baik untuk menyambutmu selain Noperabo. Kamu mungkin gak tahu, tapi monster ini senang banget dapat korban baru. Maksudku pengunjung. Noperabo terlihat seperti manusia biasa dalam hampir semua hal. Makanya, dia bisa berbaur dengan manusia. Tapi semuanya akan menjadi luar biasa begitu kamu bertemu langsung dengannya. Lihat aja, dia nggak punya wajah. Kepalanya seperti bola kosong. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Noperabo tidak berbahaya. Dia cuma menakut-nakuti orang. Dalam legenda dan cerita, biasanya dia melakukannya dengan meniru seseorang yang dikenal oleh calon korbannya. Dan setelah mendapatkan perhatian, dia menghilangkan fitur-fiturnya, hampir seperti menghapus gambar. Yang tersisa hanyalah selembar kulit yang kosong dan halus tanpa mata, hidung, atau mulut. Jadi seperti yang mungkin kamu bayangkan, identitas aslinya dan seperti apa bentuknya tidak diketahui. Salah satu cerita kemunculan Noperabo adalah tentang seorang nelayan malas. Meski sudah diperingatkan oleh istrinya, dia tetap pergi memancing ke kolam koi kekaisaran yang sakral. Dalam perjalanannya ke sana, dia bertemu dengan nelayan lain yang juga memperingatkannya untuk tidak pergi ke sana. Namun dia mengabaikannya. Begitu dia tiba di kolam, seorang wanita muda yang cantik memintanya untuk tidak memancing di sana. Tapi dia juga tidak mendengarkannya. Saat itulah wanita muda itu menghapus wajahnya. Ketika sang nelayan berlari pulang untuk bersembunyi karena ketakutan, istrinya menghampirinya dan mengkritiknya atas kesalahannya. Plot twist, sang istri pun menghapus wajahnya juga. Omong-omong soal ikan dan kolam, mari kita beralih ke Kappa. Jangan tertipu oleh penampilannya yang agak lucu dan seperti maskot. Kappa adalah monster berbahaya yang pastinya tidak ingin kamu temui. Makhluk yang sering digambarkan sebagai kura-kura humanoid ini hidup di dalam dan di sekitar perairan seperti danau, kolam, atau sungai. Kappa umumnya berukuran sebesar anak manusia, tapi secara fisik, makhluk ini lebih kuat daripada pria dewasa. Warna kulitnya dapat bervariasi dari kehijauan hingga merah terang dan bahkan biru. Selain itu, tubuhnya bisa berlendir atau bersisik. Uniknya, setiap Kappa memiliki cangkang penyu di punggungnya dan mulut yang menyerupai paruh. Jari-jari kaki dan tangannya berselaput. Namun bagian yang paling khas dari penampilannya adalah benda seperti mangkuk yang berada di atas tengkorak kepalanya. Mangkuk ini dianggap sebagai sumber kekuatan Kappa dan harus selalu terisi air. Jika air ini tumpah atau mangkuknya rusak, Kappa bisa menjadi sangat lemah dan tidak dapat bergerak. Kappa dikenal sebagai makhluk yang suka mengganggu. Meski bisa berteman dengan manusia, kamu harus selalu mendekatinya dengan hati-hati. Karena Kappa mungkin mencoba untuk memikatmu ke dalam air untuk memangsamu. Namun, ada juga kemungkinan Kappa akan menantangmu untuk bertanding sumo. Dan sebelum menerima tantangannya, kamu harus tahu, Kappa sangat ahli dalam hal itu. Tapi, kalau kamu sudah terlanjur masuk dalam perangkapnya, aku punya satu tips jitu. Coba kelabui Kappa agar membungkuk sangat rendah sehingga air di mangkuk kepalanya tumpah. Dan kalau kamu mengisi ulang air itu nantinya, kamu bisa menguasai Kappa. Lihatlah wanita ini. Dia tampaknya tidur dengan nyenyak kan? Nah, coba lihat lagi. Ada sesuatu yang aneh di lehernya. Roku Rokubi. Mungkin terlihat seperti wanita biasa di siang hari, tapi ketika malam hari dan tubuhnya tertidur, lehernya meregang sangat panjang dan berkeliaran dengan bebas. Meski Roku Rokubi tidak kalah menyeramkan dari makhluk lainnya, ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Nggak kayak yang lain, dia sebenarnya nggak terlahir sebagai monster. Dia dulunya adalah seorang manusia seperti kita, tapi dia berubah karena kutukan akibat tindakan jahat atau kesalahan. Namun ceritanya menjadi lebih menyedihkan.
karena tindakan jahat itu tidak selalu yang dilakukannya sendiri. Kebanyakan suami atau ayah Roku-Rokubi yang melakukan tindakan jahat, namun dialah yang harus menanggung akibatnya karena kutukan tersebut hanya menimpa wanita. Kalau kamu berpikir Roku-Rokubi tidak mungkin berbahaya atau menakutkan dengan latar belakang yang memilukan, ya, kamu benar. Kepalanya terkadang menyerang hewan kecil, atau dia mungkin merugikan dengan menakut-nakuti orang di sekitarnya. Tapi hanya itu saja. Tapi dalam perjalanan malamnya, dia senang menjilat minyak lampu dengan lidahnya yang panjang. Ya, mau gimana lagi kalau dia suka makanan itu. Nuka-Kubi adalah saudara perempuan Roku-Rokubi yang lebih menakutkan. Dia seperti versi lanjutan Roku-Rokubi, kayak Pokemon yang sudah di-upgrade. Kalau kepala Roku-Rokubi selalu melekat pada tubuhnya, kepala Nuka-Kubi bisa terlepas dari lehernya dan melayang-layang jauh dari tubuhnya. Bagian terburuknya adalah terkadang dia bisa haus darah. Dan saat itulah kepalanya yang terlepas akan mulai memangsa manusia untuk memuaskan rasa hausnya. Namun, dia bukannya tidak terkalahkan. Diyakini bahwa jika tubuhnya bergerak secara kebetulan saat sedang tidur dan kepalanya masih melayang-layang, saat hal itu terjadi, maka kepalanya tidak akan bisa kembali lagi ke tubuhnya. Semoga ini bisa sedikit menghiburmu. Mungkin kamu lihat ini gulungan tisu, tapi yang kulihat adalah monster yang mengancam jiwa. Menurut cerita rakyat Jepang, terutama mitos suku Mogami, benda mati menerima jiwa sehingga menjadi hidup dan sadar diri setelah melayani pemiliknya selama 100 tahun. Meski biasanya tidak berbahaya, makhluk ini mungkin cenderung menjahili manusia, tapi tetap saja masih bisa marah dan jadi pendendam. Terutama jika ada orang yang membuangnya atau tidak memperlakukannya dengan baik, makhluk ini mungkin akan berkelompok untuk membalas dendam. Ethan Momen tergolong monster objek. Begitu merasuki sesuatu, kain panjang yang biasa digunakan untuk membuat pakaian pun dapat terlihat terbang di langit malam. Monster ini seringkali jahat dan menyerang manusia dengan melilitkan tubuhnya di wajah dan leher seseorang, lalu mencekik atau membekapnya. Beberapa dongeng menyebutkan bahwa kain akan berputar-putar dan terbang dengan cepat untuk membungkus orang dan membawanya ke langit. Tawa Joker akan terdengar seperti musik di telingamu begitu kamu mendengar suara wanita ini. Warai Onna adalah monster berpenampilan wanita yang tinggal di pegunungan. Meski penampilannya tidak mengancam, kamu akan berada dalam bahaya kalau bertemu dengannya. Dia akan tersenyum dan mulai menertawakanmu. Dan begitu dia melakukannya, kamu akan menyadari bahwa tawanya itu beracun dan menular. Kamu juga akan ikut tertawa. Tapi meskipun dia sudah pergi, kamu akan terus tertawa mengikutinya sampai kehabisan napas dan tidak mampu berdiri. Kalaupun kamu cukup kuat untuk menahan diri agar tidak tertawa bersamanya, kamu tetap tidak akan aman. Hanya dengan mendengar tawanya saja, nggak peduli seberapa jauh dia terkekeh, sudah bisa bikin kamu nggak sadar. Kamu akan dihantui oleh suara yang menjengkelkan dan menusuk telinga kemanapun kamu pergi selama sisa hidupmu. Tapi nggak semua orang yang jalan-jalan ke pegunungan akan bertemu dengannya. Ada satu cara untuk menghindari kutukan tertawa ini. Dia hanya menampakkan diri pada hari pertama, ke-9 dan ke-17 setiap bulannya. Jadi, rencanakan perjalananmu dengan baik ya. Mereka seolah datang dari mimpi terburukmu. Tak ada bukti yang membenarkan keberadaan mereka, tapi semua cerita mengerikan tentang mereka terdengar begitu nyata dan diturunkan dari generasi ke generasi. Yang mana favoritmu? Makhluk pertama yang muncul di benakmu mungkin Bigfoot. Makhluk raksasa ini mengingatkanmu pada kera. Bigfoot diduga meninggalkan jejak kaki sangat besar dan jejak lainnya yang membuat orang-orang di area Pasifik Barat Laut bertanya-tanya apakah makhluk ini benar-benar ada. Saking populernya, monster serupa lainnya juga memiliki legenda sendiri. Seperti monster Mogollon, yang juga disebut Bigfoot Arizona. Dilaporkan terlihat di sepanjang tepi Mogollon. Tinggi makhluk misterius ini sekitar 2 meter dan punya mata merah besar. Menurut rumor, selain wajah, dada, kaki, dan tangannya, tubuhnya ditutupi rambut panjang coklat kemerahan atau hitam. Monster ini meniru coyote, burung, dan satwa liar lainnya, mengeluarkan suara memekik aneh pada saat yang sama. Makhluk ini biasa menjelajahi tempat perkemahan saat hari mulai gelap.
Dia membangun sarang dari ranting, daun pinus, dan dedaunan lain. Kalau kamu berada di area ini dan tiba-tiba ada yang melempar batu dari tempat tak terlihat, yap, itulah monster Mogollon. Makhluk ini omnivora, jadi dia memakan tumbuhan dan hewan. Dia lebih suka berkeliaran pada malam hari mengintai mangsa yang tersesat di hutan. Urayuli, makhluk mitos setinggi 3 meter ini kabarnya bersembunyi di bagian hutan barat daya Alaska. Ini monster raksasa yang terkenal akan anggota badannya yang sangat panjang. Legenda mengatakan lengan kurus mereka sangat panjang hingga mencapai pergelangan kaki. Makhluk ini ditutupi mantel rambut tebal. Satu-satunya hal yang bisa kamu lihat di wajahnya yang tidak tertutup rambut adalah matanya yang bersinar mengerikan. Konon, Urayuli menggunakan matanya untuk menghipnotis mangsa, tapi tidak pada manusia karena legenda mengatakan mereka lebih suka menangkap rusa. Mereka dikenal ramah pada manusia. Beberapa mengklaim Urayuli sebenarnya cuma sejenis Bigfoot. Wendigo, makhluk mengerikan ini dikatakan bersembunyi di hutan utara Kanada dan Amerika Serikat, selalu mencari pengembara tersesat. Menurut rumor, Wendigo adalah pemburu yang tersesat. Musim dingin yang membekukan mengubahnya menjadi monster buah setinggi 4,5 meter dengan kulit kering menutupi tulang yang besar dan runcing. Cerita tentang makhluk ini muncul pada abad ke-20. Dan orang-orang mengatakan monster ini masih berkeliaran di hutan pada musim dingin yang panjang, terus mencari manusia tersesat yang bisa dia culik dari kegelapan. Monster Lake World, makhluk seram yang setengah manusia dan setengah kambing ini juga disebut monster pulau. Monster setinggi 2 meter ini sangat kuat hingga bisa melemparkan ban mobil seperti mainan plastik. Dalam skenario mimpi terburuk, monster ini bisa muncul dalam kegelapan dari puncak pohon dan mendarat dengan kekuatan penuh di kap mobil yang lewat. Begitulah penjelasan orang pertama yang melaporkan keberadaannya. Lake Worth terletak di bagian barat Dallas dan bagian timur Fort Worth. Ada daratan di tengah danau mistis yang dikenal sebagai Pulau Greer. Legenda mengatakan di sanalah monster menakutkan ini, yang juga dikenal sebagai Bigfoot versi Fort Worth, berkeliaran. Beberapa orang yang skeptis dan pencari sensasi pun masih pergi ke sana, berkeliaran dan mencoba membuktikan kebenaran legenda itu. Mengintai dalam kegelapan dengan mata merahnya yang mengerikan, inilah Mothman, monster humanoid yang dilaporkan terlihat pada tahun 1960-an di Point Pleasant, di Virginia Barat. Pada malam dingin di bulan November 1966, dua pasangan muda melapor ke polisi bahwa mereka melihat makhluk abu-abu besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu seperti manusia terbang dengan sayap selebar 3 meter. Selama beberapa hari berikutnya, makin banyak orang mengatakan mereka melihat makhluk yang sama. Ahli biologi satwa liar dari Universitas West Virginia mengatakan kepada wartawan bahwa deskripsi ini cocok dengan bangau bukit pasir, yaitu bangau besar Amerika yang tingginya setara manusia, lebar sayapnya 2 meter dan punya lingkaran merah di sekitar matanya. Burung raksasa itu mungkin keluar dari jalur migrasinya dan memulai kisah-kisah ini. Atau jangan-jangan Fresno Nightcrawler. Mereka tidak terlalu tinggi dibanding monster-monster sebelumnya, cuma 1,5 meter. Bagian atas tubuh mereka agak kecil, jadi sebagian besar tinggi badan mereka berasal dari kaki. Makhluk ini diduga telah membuat 2 penampakan sejauh ini. Pertama, orang-orang melihat mereka di Fresno, California. Yang kedua, mereka terlihat di Taman Nasional Yosemite di California. Di kedua kesempatan ini, mereka tertangkap video dengan kualitas buruk, jadi tidak mudah mengamati detail tubuh mereka. Tapi makhluk ini dianggap kurus dan putih, serta tanpa lengan. Setidaknya kita tidak bisa melihatnya. Mereka punya kaki mirip egrang. Apa kamu pernah mendengar Slide Rock Boulder? Monster ini kabarnya bersembunyi di suatu tempat di pegunungan Colorado. Tepatnya di Gunung Kepala Kadal, tak jauh ke barat daya Telluride. Makhluk ini mirip Leviathan yang hidup di darat. Paus gunung ini dengan cermat mengamati sekelilingnya dengan mata seperti manik-manik sambil bersantai di atas Gunung Kepala Kadal. Dia menggantung di puncak sementara ekornya yang terbelah menghadap ke bawah. Kalau ada yang melangkah ke wilayahnya, monster itu segera membuka mulut dan menuruni lereng gunung dengan rahang penuh gigi setajam silet terbuka lebar.
Dia melahap apapun atau siapapun yang ada di depannya, termasuk penambang, turis yang tersesat, dan penebang pohon. Monster itu menghancurkan pepohonan dan semua kehidupan alami selama lebih dari 100 tahun. Setidaknya, begitulah kata legenda. Wih, bagiku ini monster paling menakutkan. Altamaha. Di suatu tempat di tenggara Georgia, dekat muara sungai Altamaha, bersembunyi monster laut yang mendesis. Ini salah satu sungai terbesar di Georgia yang bermuara di Samudra Atlantik. Seluruh daerah yang mengelilingi sungai ini dipenuhi pulau kecil, kanal, tanggul, kolam, rawa berhektar-hektar, dan persawahan tua. Sempurna untuk jadi tempat persembunyian monster seperti itu, kan? Konon, makhluk mitos yang tidak biasa ini memiliki tubuh seperti ikan sturgeon, termasuk punggung tulang di atasnya. Karena sirip depannya, makhluk itu berenang seperti lumba-lumba. Moncongnya mengingatkanku pada buaya. Giginya besar dan tajam, sedangkan matanya besar dan menonjol. Monster itu berwarna hijau atau abu-abu dengan perut putih kekuning-kuningan dan panjangnya mencapai 9 meter. Tak ada bukti fisik bahwa Altamaha benar-benar tinggal di sana. Tapi legenda itu berasal dari berabad-abad lalu saat orang-orang membicarakan binatang besar seperti ular yang mendesis dan menjerit. Monster Loch Ness atau seperti yang banyak orang sebut Nessie. Mitos ini sudah tua sekali dari sekelompok orang yang hidup di Skotlandia kuno yang dikenal sebagai Pict. Legenda itu berkembang pada tahun 1930-an. Saat itu sebuah jalan di dekat danau Loch Ness selesai dibangun yang menyajikan pemandangan danau yang indah tanpa penghalang. Pada April 1933, sepasang suami istri melihat seekor binatang besar. Mereka membandingkannya dengan monster atau naga prasejarah. Kebanyakan orang membayangkannya sebagai Plesiosaurus yang pada dasarnya adalah dinosaurus laut. Monster itu melintasi jalur mobil pasangan itu lalu menghilang di bawah permukaan air. Pada akhir tahun itu, beberapa peneliti menemukan jejak kaki besar. Mereka meyakini ini berasal dari makhluk berkaki lembut yang panjangnya sekitar 6 meter. Belakangan, beberapa orang menyimpulkan jejak itu sama dengan yang ditinggalkan kuda Nil. Selain itu, para ilmuwan mengatakan danau itu tidak terlalu kaya nutrisi bagi predator besar. Tidak ada hewan yang cukup untuk menjadi makanan monster seperti ini di puncak rantai makanan. Tapi legenda makhluk mitologi raksasa telah diturunkan dan masih membuat orang bertanya-tanya, apakah benar-benar ada sesuatu yang bersembunyi jauh di dalam perairan Loch Ness yang gelap dan keruh? Halo para pemirsa pemberani, selamat datang di pameran objek seram. Tapi hati-hati, ini bakal jadi pengalaman mengerikan buat kamu. Penyihir aja gak bakal tahan lihat foto-foto ini. Nah, kalau kamu berani, yuk kita mulai lihat foto-foto ini. Foto pertama berasal dari Belfast di tahun 1900-an. Ini foto 15 wanita yang kerja di pabrik linen. Kalau ada 15 orang, berarti jumlah tangannya 30 kan? Tapi coba perhatiin foto ini. Kamu akan melihat satu tangan yang bukan milik para wanita di sana. Para wanita itu berbaris dengan lengan menyilang di dada dan tangan dimasukkan ke lengan. Cuma ada satu wanita di baris kedua yang tangannya di pinggul dan satu lagi di sampingnya. Duh, susah diajak kompak. Tapi tangan yang mirip cakar itu bukan punya dia atau orang di dekatnya. Tangan itu nempel di bahu cewek yang ada di sisi lain barisan yang sama. Dan gak ada lagi orang yang mungkin jadi pemilik tangan itu. Meskipun umurnya udah 1 abad, foto ini pertama muncul di internet tanggal 29 April 2016. Foto ini dikirim ke sebuah website oleh wanita bernama Linda, yang bilang kalau wanita yang ketempelan tangan itu adalah neneknya, Ellen Donnelly. Tapi dia nggak pernah bilang siapa pemilik tangan itu. Lebih anehnya lagi, nggak ada bukti yang nunjukin foto itu udah diedit secara digital. Jadi, dari mana asal tangan ini? Belum ada Photoshop juga waktu itu. Tapi bukan berarti fotografer nggak punya keterampilan buat ngedit foto. Emang nggak mungkin nambahin tangan ke foto.
tapi masih bisa kalau ingin menghapus benda atau orang yang nggak diinginkan dengan gunting. Lalu, fotografer menggambar apa yang pengen mereka masukkan ke foto dengan pensil atau arang. Mereka juga bisa menggabungkan beberapa klise untuk bikin satu foto. Ada satu lagi jawaban terkait asal tangan itu. Meskipun fotografi instan udah ada pada tahun 1900-an, beberapa fotografer masih pakai teknik long exposure buat memotret. Jadi, mungkin aja pas foto itu diambil, wanita di belakang tadinya naruh tangannya di pundak Ellen, lalu mutusin menyilangkan tangan. Jadi, foto seram ini adalah hasil long exposure kamera. Untunglah yang muncul itu bukan Thing, tangan yang hidup dengan keluarga Addams. Di foto kedua, kamu bakal melihat cewek megang penampakan bersinar di antara kedua tangannya. Kamu hampir aja percaya kalau sihir itu beneran ada kan? Tapi maaf aja nih, dia bukan lagi merapal mantra Expelliarmus ya. Cewek di foto itu adalah cewek kelahiran Prancis bernama Marthe Béraud, yang kemudian ganti nama jadi Eva Carrere. Dia hidup antara tahun 1886 sampai 1943. Dia adalah medium palsu. Dia bilang punya kemampuan supernatural yang bikin dia bisa berkomunikasi dengan orang yang udah meninggal dan bikin arwah mereka mewujud saat pemanggilan arwah. Saat itu, medium palsu biasanya mengikuti prosedur standar pemanggilan arwah. Mereka bakal masuk lemari yang dipasang di ruangan itu dan pura-pura konsentrasi. Lalu, mereka bisa pakai kekuatan mereka sepenuhnya untuk menghasilkan ektoplasma. Jika bukan dalam konteks biologi sel, ektoplasma adalah istilah yang merujuk pada zat imajiner yang akan keluar dari tubuh seorang medium. Zat itu kemudian membentuk wajah, tangan, atau bahkan seluruh tubuh orang yang dipanggil kembali. Eva Carrere adalah salah satu medium palsu yang menggunakan kertas yang dikunyah dan potongan wajah dari majalah dan koran buat bikin ektoplasma palsu. Foto yang diambil tahun 1912 oleh peneliti parapsikologis Albert von Schrenck-Notzing menunjukkan aksinya saat pemanggilan arwah palsu. Meskipun tahu kenyataannya, foto ini tetap bikin kamu merinding kan? Yang lebih mengherankan dari foto itu adalah dia bisa meyakinkan dirinya medium asli kepada tokoh-tokoh besar seperti Sir Arthur Conan Doyle, penulis serial misteri Sherlock Holmes. Tapi kamu pasti senang pas tahu dia nggak bisa nipu ilusionis yang ahli dalam meloloskan diri, Harry Houdini, yang menurutnya pertunjukan Eva hanyalah semacam trik pesulap. Burung hantu di foto ketiga bukan yang ada di Hogwarts ya. Mereka juga bukan mau ngasihin surat penerimaan kamu. Foto ini diambil tahun 1920-an di luar The Manchester Grammar School yang didirikan tahun 1515 oleh Hugh Oldham. Dialah alasan orang-orang ini pakai kostum burung hantu yang aneh saat berjalan. Hugh Oldham lahir di Manchester. Dia bukan pelajar yang serius meskipun bersekolah di Universitas Oxford dan Cambridge. Waktu itu biaya kuliah masih murah. Dia bekerja di kerajaan dan berkat keterampilan administratifnya, dia dapat gelar penting. Berkat itulah dia mendapat posisi tinggi dan menjadi sosok yang berpengaruh dan berkuasa. Lewat tugas barunya, dia bisa dapat kekayaan yang kemudian digunakan untuk mendanai sekolah. Moto sekolah Oldham, seperti yang tertulis di lambangnya, adalah frasa dalam bahasa Latin Sapere Aude, yang berarti berani menjadi bijak. Sampai sekarang, moto sekolah ini nggak diganti, tapi pilihan burung hantu bukan melambangkan kebijakan itu. Burung hantu di lambang The Manchester Grammar School membawa spanduk dengan kata dome. Kalau dibaca kayak emoji, berarti Owl Dome, yang merujuk pada Hugh Oldham. Lambang kota Oldham ternyata mirip banget sama yang ada di sekolah ini. Pilihan ini dibuat untuk mencerminkan pelafalan Oldham dalam aksen lokal, yaitu Owldham. Jadi, maskot sekolah dan kota ini burung hantu karena untuk menghormati pendirinya. Tenang aja,
Gak ada yang menyeramkan kok di foto ini. Mau foto manis setelah foto-foto seram tadi? Foto keempat nunjukin anak polos yang matanya seolah berkata, "Tolong aku." Tapi tenang, dia nggak di pangku hantu kok. Makhluk yang sepertinya dia duduki adalah ibunya. Ini disebut fotografi ibu tersembunyi. Dan hal ini udah biasa di era Victoria. Di tahun 1840-an, orang-orang hanya bisa dipotret dengan kamera daguerreotype. Kamera ini adalah kamera fotografi pertama yang dikembangkan untuk tujuan komersial. Kamera ini punya waktu exposure dari puluhan detik sampai beberapa menit. Jadi, objek foto harus diam selama itu biar hasil fotonya jelas. Tapi kita udah tahu, anak-anak mana bisa diam selama itu kan? Aku juga sama sih. Kita juga nggak bisa nyuruh bayi berpose. Jadi, inilah penyebab lahirnya teknik ibu tersembunyi. Anak-anak biasanya difoto bersama ibu mereka. Tapi, sang ibu harus tersembunyi dari bingkai. Biasanya, mereka berdiri di balik tirai, di bawah jubah, atau selimut, atau pura-pura jadi kursi. Kadang, fotografer juga menghapus bagian foto yang memperlihatkan sang ibu. Wow, ibu benar-benar harus bersusah payah demi anak-anaknya. Ternyata dari dulu udah begitu. Ada foto yang hasilnya bagus, tapi ada juga yang malah kelihatan seram. Praktik ini terus digunakan sampai tahun 1920-an. Tapi seiring bertambah cepatnya kamera, ibu nggak perlu lagi sembunyi. Seenggaknya sampai foto bom jadi populer. Baiklah teman-teman, berkumpullah dan yuk kuceritakan tentang Manananggal, pemikat sejati, makhluk mitos dari cerita rakyat Filipina. Dia sering digambarkan sebagai seorang wanita yang suka memangsa wanita hamil yang sedang tidur. Tapi menariknya, pada siang hari dia berdandan dan terlihat seperti wanita cantik. Namun saat malam tiba, dia melepaskan bagian tubuhnya dan melebarkan sayapnya yang besar seperti kelelawar untuk terbang ke dalam kegelapan dan mencari korban berikutnya. Dan gak hanya berhenti pada wanita hamil. Gak, terkadang dia akan menggunakan kecantikannya untuk menyesatkan para pria dan membawa mereka ke tempat persembunyian rahasianya, di mana dia akan memakan jantung, usus, dan organ dalam lainnya sepanjang malam. Astaga, kalau kamu berhenti dengan Manananggal dan ingin mencegahnya menyatukan kembali tubuhnya sebelum matahari terbit, cukup taburkan garam, abu atau bawang putih yang sudah dihaluskan di bagian tubuhnya yang tersisa. Sangat mudah kan? Jadi tetaplah awasi keajaiban bersayap ini dan jangan lupa bawang putihnya. Oke, coba lihat ini. Dalam cerita rakyat Jerman ada makhluk gila yang disebut Alp. Pada dasarnya, makhluk ini seperti vampir yang bercampur dengan inkubus dan memakai topi keren yang disebut Tarncape yang memberinya sebuah jenis kekuatan. Makhluk ini suka memangsa wanita di malam hari dengan mengacaukan mimpi mereka. Oh, dan dia juga suka meminum ASI dan menghisap darah manusia dan anak-anak. Alp bisa berubah bentuk menjadi berbagai macam hewan seperti kucing, babi, anjing, ular, dan bahkan kupu-kupu. Dan dia punya mata jahat yang bisa membuatmu mengalami nasib buruk atau sakit. Tapi jangan khawatir, kamu bisa melindungi diri dengan menyembunyikan sapu di bawah bantal, mengarahkan sepatu ke pintu, menggantungkan tapal kuda besi di tiang ranjang, atau menaruh cermin di dada. Dan kalau semuanya gagal, biarkan lampu menyala sepanjang malam dan jejalkan lemon ke mulutnya kalau kamu memergokinya tidur siang. Mari temui Pontianak, hantu seram dari mitologi Melayu. Menurut legenda, dia adalah seorang wanita yang meninggal saat melahirkan dan sekarang dia ingin membalas dendam. Dia juga bukan hantu biasa. Dia punya rambut hitam panjang, kuku yang tajam, dan gaun putih berlumuran darah. Tapi hati-hati, karena dia juga ahli dalam menyamar. Dia bisa berubah menjadi wanita cantik untuk memikat mangsanya sebelum merobek-robek isi perut mereka. Kalau kamu keluar di malam hari dan mendengar suara tangisan bayi atau tawa feminin, berhati-hatilah. Bisa jadi itu adalah Pontianak yang sedang mengincarmu. Dan kalau suaranya pelan, dia mungkin sudah dekat. Jadi tetaplah waspada dan jangan tertipu oleh wanita yang terlalu cantik.
Hey, tahu nggak? Menurut legenda Irlandia, setiap keluarga punya banshee. Banshee akan mengeluarkan ratapan atau teriakan yang memekakan ketika ada anggota keluarga yang akan meninggal dunia. Peringatan yang nggak terlalu halus, tapi jangan biarkan tangisannya yang menakutkan menipumu. Banshee ini sangat cantik dengan rambut panjang tergerai dan mata merah karena tangisannya. Dia juga dikenal karena mengenakan selendang abu-abu di atas kain hijau. Modis dan seram? Kita suka itu. Beberapa orang bahkan bilang Banshee ini bisa berubah menjadi seorang wanita muda bernyanyi yang manis yang meramalkan kehancuran keluarga. Astaga. Dan kalau itu belum cukup untuk membuatmu merinding, dia juga pernah terlihat membungkuk di hutan, menangis terseduh-seduh di malam hari. Kedengarannya seperti penggila pesta, kan? Jadi lain kali kalau kamu mendengar jeritan yang menyeramkan di tengah malam, ingatlah, mungkin saja itu adalah Banshee di sekitarmu yang sedang memberitahumu. Sekarang aku akan memberitahumu tentang Kalupiluit. Makhluk ini seperti hantu kutub utara. Mereka tinggal di dekat bongkahan es dan dikenal suka menyambar anak-anak yang terlalu dekat dengan air. Tapi jangan khawatir, itu hanya mitos untuk menjaga anak-anak tetap aman. Penampilan makhluk-makhluk ini bervariasi dari satu cerita ke cerita lainnya, namun semuanya punya beberapa kesamaan. Mereka punya kulit hijau berlendir, rambut panjang dan kuku jari tangan yang panjang. Tangannya berselaput seperti ikan dan mengenakan parka mewah yang terbuat dari bulu bebek eider. Oh, dan hati-hati dengan siripnya. Salah satu siripnya bisa mengeluarkan suara yang akan melumpuhkanmu. Tapi jangan khawatir, kamu bisa mengakalinya. Beberapa pemburu Inuit yang cerdik menemukan kalau mereka bisa membuat Kalupiluit berubah bentuk menjadi anjing laut atau paus. Mereka bisa dengan mudah menghabisinya dan membawa pulang hasil tangkapan yang lezat. Yum. Menurut beberapa cerita, makhluk ini menggunakan anak-anak yang diculik untuk menjaga rambut mereka agar tetap terlihat luar biasa. Sungguh dedikasi terhadap perawatan rambut. Ada juga yang bilang anak-anak itu hanya dimakan atau digunakan untuk membuat mereka awet muda. Tapi ada kisah unik. Pernah ada seorang nenek yang nggak bisa memberi makan cucunya. Jadi dia memanggil Kalupiluit untuk membawanya pergi. Suku ini akhirnya bangkit kembali dan sepasang suami istri muda pergi untuk menyelamatkan anak itu. Mereka menemukannya tertambat di rumput laut oleh Kalupiluit, tapi setiap kali mereka mendekat, dia akan menyeretnya kembali ke dalam air. Mereka akhirnya menunggu sampai matahari terbit untuk melepaskannya. Ya, Kalupiluit mungkin menyeramkan, tapi mereka hanya menjaga anak-anak. Dan siapa tahu, mungkin mereka akan memberi beberapa tips perawatan rambut kalau kamu cukup beruntung bertemu dengan mereka. Mari kukenalkan pada monster mirip kuda yang paling menakutkan di seluruh Skotlandia, Nuk Laffey atau Nuka Laffey. Monster jahat ini punya tubuh tanpa kulit, kepala 10 kaki lebih besar dari manusia, dan nafas yang sangat beracun sehingga bisa menghancurkan hewan dan tanaman. Selain itu, ia juga punya kekuatan jahat yang bisa menyebabkan kekacauan di seluruh pulau. Tapi jangan takut, karena ada roh tua yang dikenal sebagai Sea Meter yang bisa mengendalikan monster mengerikan ini selama bulan-bulan musim panas. Nuk Laffey berakar dari cerita rakyat Norwegia dan Orkadian dan pertama kali didokumentasikan oleh Jo Ben yang misterius dengan menggunakan beberapa manuskrip Latin pada abad ke-16. Ernest Marwick, seorang penulis dan penulis cerita rakyat Orkadian, berpikir makhluk laut jahat ini mirip dengan Nok Norwegia. Nuggle dari Shetland dan Kelpie yang bisa berubah bentuk atau Kelpie air. Jadi, kalau kamu sedang berjalan-jalan di Skotlandia dan bertemu dengan makhluk menakutkan ini, ingatlah, panggil Sea Meter dan larilah untuk menyelamatkan diri. Makhluk ini berasal dari Afrika Selatan, Tokoloshe. Ia mungkin terlihat seperti gremlin, tapi percayalah, ia jauh lebih nakal. Rupanya para penyihir dan dukun bisa memanggil mereka dengan kekuatan magisnya. Tapi ada beberapa cara untuk mengendalikan para pengacau ini. Salah satu caranya adalah dengan memberi mereka susu kental manis, yang tampaknya merupakan kesukaan mereka, dan memangkas rambut mereka agar bisa melihat. Kalau itu nggak berhasil, kamu bisa memanggil dukun untuk menggunakan sihir kuno untuk mengusir mereka. Menurut cerita rakyat Afrika Selatan, Tokoloshe ini sebagian besar nggak terlihat dan bisa menghisap batu untuk tetap seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin menjauhkan mereka dari rumah, taburkan garam khusus yang diberkati
alias garam tokoloshe, di sepanjang kusen pintu dan kusen jendela. Atau kalau ingin lebih berhati-hati, letakkan beberapa batu bata di bawah kaki tempat tidurmu. Lebih baik cari aman daripada menyesal, kan? Pernah dengar tentang Chimera? Dia benar-benar monster secara harfiah. Hibrida betina yang bernapas dengan api ini terdiri dari berbagai macam bagian tubuh hewan. Bayangkan tubuh seperti singa, kepala seperti kambing, dan ekor yang berakhir di kepala ular. Menurut mitologi Yunani, Chimera adalah anak dari Typhon dan Echidna. Dan saudara-saudaranya adalah Cerberus dan Larnain Hydra. Kedengarannya seperti reuni keluarga ya, tapi jangan khawatir. Pahlawan kita, Bellerophon, siap menghadapi tantangan ini. Raja Lycia mengirimnya dalam sebuah misi untuk mengalahkan Chimera yang menakutkan. Dan Bellerophon adalah pahlawan terhebat yang ditakuti para monster. Chimera bukanlah tandingan Bellerophon dan Pegasus andalannya. Meskipun sang raja diam-diam berharap Chimera akan mengalahkan Bellerophon, namun pada akhirnya keadilan menang dan Chimera dikalahkan. Baiklah, sekian untuk hari ini. Bayangkan labirin yang gelap jauh di bawah tanah, penuh dengan bahaya tersembunyi dan penemuan tak terduga. Ambil sentermu dan aku akan mengajakmu berkeliling ke gua-gua terseram di dunia. Destinasi pertama dalam daftar kita adalah Cathedral Caverns di Alabama. Awalnya tempat ini bernama Bat Cave, namun kemudian diubah sesuai tampilannya. Saat mendekatinya, kamu pasti akan melihat pintu masuknya yang sangat besar dengan lebar 38 meter dan tinggi 8 meter. Tapi pintu masuk yang besar ini baru permulaan. Di dalam gua ada sejumlah formasi terindah yang pernah diciptakan oleh alam. Salah satu yang paling terkenal mungkin adalah Goliath, stalagmit raksasa setinggi 14 meter dengan keliling 74 meter. Situs menakjubkan lainnya yang mungkin ingin kamu kunjungi adalah Caveman yang berada di atas dinding batu, air terjun beku, dan hutan stalagmit yang tinggi. Kamu mungkin penasaran bagaimana tempat yang begitu menarik bisa masuk dalam daftar gua paling menakutkan? Alasannya, ukuran gua ini masih belum diketahui. Baru sekitar 3,2 km saja yang dipetakan dan dibuka untuk umum. Gua ini juga bisa dan memang kerap menunjukkan sisi berbahayanya. Sebagai contoh, sutradara film fiksi ilmiah tahun 1984, What Waits Below, merekam banyak adegan di Cathedral Caverns. Tapi selama pengambilan gambar, 17 pemeran dan anggota kru mengalami keracunan karbon monoksida dan harus segera dibawa ke rumah sakit, nyaris mengalami konsekuensi serius. Yuk kita beralih ke Morning Cavern di California. Yang membuatnya sangat menyeramkan adalah suara napas anehnya. Suara ini dihasilkan oleh air yang menetes melalui lubang menyerupai botol di dasar gua. Jika seseorang yang tidak tahu tentang asal-usul suara napas ini mendekat, dia mungkin akan langsung pergi menjauh dari sana. Di sisi lain, suara rintihan ini mungkin telah membangkitkan rasa ingin tahu beberapa jiwa petualang. Dan biasanya itu berakhir buruk. Para peneliti menemukan sisa-sisa lebih dari 100 manusia prasejarah yang jatuh ke dalam jurang gua sedalam 125 meter sekitar 13.000 tahun lalu. Sekarang ini kamu bisa mengikuti tur keliling gua, tapi tidak diizinkan masuk melebihi kedalaman 50 meter dari lubang vertikal. Jika memang merasa berani, kamu bisa melakukan rappelling ke bawah, tapi kamu tetap harus keluar menggunakan tangga besi tempa berdesain gotik. Berhati-hatilah supaya nggak kepleset, jurangnya sangatlah dalam. Gua berikutnya yang akan kita kunjungi bernama Hellhole, lokasinya di Virginia Barat. Tempat ini cukup terkenal dan menjadi inspirasi beberapa film horor. Terlepas dari namanya, tempat ini sangat dingin, tapi itu tidak mengurangi keseramannya. Suhu rata-rata di dalam gua adalah 8 derajat Celcius, menjadikannya rumah yang sempurna bagi berbagai jenis kelelawar dan penghuni gua langka lainnya. Bahkan pada musim dingin, gua ini menampung sekitar setengah dari populasi kelelawar bertelinga besar Virginia di dunia. Mereka termasuk makhluk yang terancam punah dan sangat rentan, tapi itu tidak akan mengurangi rasa merinding yang muncul di tubuhmu saat melihat 20.000 ekor kelelawar berdecit dan mengepakkan sayapnya.
Gua Bell Witch adalah formasi relatif kecil yang berlokasi di Tennessee. Dan meskipun penampilannya biasa saja, gua ini menjadi titik penting dari sebuah kisah yang sama fantastis dan menakutkan. Menurut legenda, pada awal abad ke-19, seorang petani dan keluarganya mengalami gangguan yang disebabkan oleh hantu. Hantu tersebut membuat banyak suara berisik di malam hari, menarik spray dari tempat tidur, dan bahkan secara fisik menyerang sang petani dan beberapa anggota keluarganya. Akhirnya, petani tersebut meninggal dunia dan sebuah botol berisi cairan hitam misterius ditemukan di sampingnya. Beberapa orang percaya hantu tersebut telah meracuninya. Segera setelahnya, hantu itu meninggalkan keluarga petani tersebut. Penduduk setempat yakin hantu itu telah kembali ke sebuah gua di dekat ladang. Mereka juga percaya makhluk mistis itu berencana kembali di waktu yang tepat. Bahkan sampai saat ini, penduduk setempat melaporkan kejadian-kejadian aneh di sekitar gua tersebut. Mereka bersumpah itu semua berkaitan dengan hantu yang pernah mengganggu keluarga petani. Tidak peduli seberapa skeptisnya dirimu, gua ini pasti membuatmu merinding. Ini adalah Wind Cave di Dakota Selatan. Sekilas mungkin tidak terlihat ada yang menakutkan dari gua ini. Tidak ada kumpulan kelelawar, tidak ada peninggalan kuno, atau gas beracun. Tapi gua ini menjadi lokasi fitur geologi yang mengerikan dan sangat langka. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang memiliki jaringan kalsit boxwork yang lebih luas. Bagaimana Wind Cave menciptakan kondisi yang sempurna untuk sisa-sisa boxwork? Ini masih menjadi misteri. Tapi kamu pasti akan menyadari susunan kotak-kotak ini menyerupai jaring laba-laba yang sangat besar. Meskipun ini hanyalah anomali geologi, sulit untuk melihat boxwork dan tidak membayangkan banyak laba-laba gua berkeliaran di sepanjang untayan tipis mineral yang mengeras. Sekarang izinkan aku mengajakmu ke sebuah tempat yang seperti di dunia lain. Tidak ada yang misterius atau berbahaya di sini, tapi tempat ini cukup unik. Kehidupan di dalam gua ini telah terisolasi dari dunia luar selama sekitar 5,5 juta tahun. Dan itu bisa terlihat kok, buktiin aja sendiri. Karena isolasi yang begitu lama, kondisi di dalam gua Mauville tidak seperti tempat lain di dunia. Terlepas dari kurangnya sinar matahari di dalam gua dan udara yang beracun, sebuah ekosistem unik tumbuh subur di sana. Gua ini terletak beberapa mil di sebelah barat Laut Hitam di Rumania dan pertama kali ditemukan pada tahun 1986. Saat ini kamu hanya bisa mengunjunginya jika memiliki izin khusus, tapi bahkan jika kamu mengantongi izin, gua-gua di bagian tengah dijaga secara alami oleh terowongan batu kapur yang sangat sempit dan lorong-lorong vertikal. Jadi bagi penderita klaustrofobia, sebaiknya jangan masuk ke tempat ini ya. Di kedalaman gua, udaranya mengandung oksigen 2 kali lebih sedikit dibanding udara di luar. Kandungan karbon dioksida dan hidrogen sulfidanya sangat tinggi, yang berarti udaranya tidak segar untuk dihirup. Kondisi di dalam gua juga gelap gulita. Namun, terlepas dari, atau lebih tepatnya berkat kondisi yang sangat keras ini, tempat ini bagai tambang emas bagi para ahli biologi. Kehidupan tampak berkembang pesat di sini. Dalam sebuah penelitian di tahun 1996, para ilmuwan mengidentifikasi 48 spesies yang hidup di sana. 33 di antaranya spesies unik yang hanya ada di gua ini. Sebagian besar makhluk yang menghuni gua itu berukuran kecil. Mereka memiliki anggota tubuh dan antena panjang yang membantunya bergerak di kegelapan. Mereka juga tidak memiliki penglihatan ataupun pigmen dan itu masuk akal. Untuk apa bisa melihat kalau hidup dalam kegelapan? Dan untuk apa tampil cantik dan berwarna-warni kalau nggak ada yang bisa melihatnya kan? Nah, bersiaplah untuk menjelajahi satu gua lagi yang tak kalah menakjubkan. Tapi ini sangat berbeda. Ini adalah Giant Crystal Cave alias gua kristal yang berada di Meksiko. Kristal-kristal raksasa ini ditemukan pada tahun 2000 oleh perusahaan tambang setelah air di dalam gua dipompa keluar. 2 orang penambang berjalan memasuki gua yang mengering dan melihat kristal-kristal itu. Kristal-kristal yang menakjubkan ini sebenarnya adalah pilar-pilar gipsum besar yang tersembunyi di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan kristal tersebut telah tumbuh selama 1,5 juta tahun. Itulah kenapa banyak di antaranya sangat panjang dan lebar hingga kamu bisa berjalan di atasnya.
Sayangnya mengunjungi keajaiban alam ini tidak memungkinkan untuk saat ini, tapi mungkin itu yang terbaik karena gua kristal adalah tempat berbahaya yang bisa berubah menjadi perangkap. Selama puluhan ribu tahun, gua ini dipenuhi air tanah yang awalnya terdorong ke dalam lubang oleh ruang magma yang terletak di kedalaman planet kita. Magma di bawah gua membuat air tetap panas, namun pada akhirnya suhu air turun hingga di bawah 58 derajat Celcius. Akibatnya air mulai dipenuhi dengan kalsium dan sulfat yang partikel-partikelnya mulai bergabung menjadi gipsum. Dan kemudian kristal berwarna putih mengambil alih gua, dan karena tetap berada di bawah air, kristal-kristal itu dapat terus tumbuh. Avenue of the Baobabs atau Jalan Baobab mungkin menjadi jalan yang paling menakjubkan sekaligus menawan di seantero dunia. Kalau kamu mau melihatnya, bisa kok datang langsung ke Madagaskar. Tapi bukan cuma itu aja, ada juga raksasa lain yang menghuni tempat ini, ngengat komet raksasa. Sayap jumbonya bisa membentang sepanjang 20 cm. Wah, kamu nggak perlu repot-repot nyari botol obat yang berlabel minum aku tuh, buat bikin tubuhmu terlihat kecil. Huaca China kelihatan mirip oasis di tengah gurun. Sebetulnya sih memang gurun, tapi bedanya di sana banyak terdapat klub dan bar. Kamu juga bisa seru-seruan sambil bermain sandboarding atau bodyboarding. Kalau mau ke sana, jangan lupa pakai kacamata dan tutup mulutmu rapat-rapat ya, biar nggak kena pasir. Terowongan cinta di Kleven, Ukraina. Seluruh areanya tertutup oleh tumbuhan. Para pasangannya di Mabuk Cinta meyakini kalau mereka bisa kompak melewati terowongan sepanjang 4 km ini, impian mereka bisa terwujud. Nah, kalau kamu mau datang langsung ke sana, tetap hati-hati ya. Terowongan ini dilewati kereta api sebanyak 3 kali sehari. Dark Ages di Irlandia Utara kelihatan angker karena legenda yang tersebar. Warga setempat meyakini jalannya dihantui oleh Grey Lady. Oh iya, kamu tahu nggak sih acara TV apa nih yang ngambil lokasi syutingnya di sini? Di Portugal Utara terdapat rumah cantik yang menyerupai bangunan prasejarah, bahkan sangat mirip dengan gua, padahal sebetulnya pondok. Namanya Casa do Penedo, yang berarti rumah batu. Kini, rumah unik ini sudah menjadi museum kecil dan dari kejauhan cuma akan terlihat seperti batu besar. Ya, tempat yang pas banget deh dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Tempat serupa juga ada di Italia, tepatnya di tengah-tengah Resensi. Danau buatan ini terbentuk karena banjir. Di situ juga ada gereja buatan abad ke-14 yang berada di tengah air. Kalau mau berkunjung, kamu harus jalan kaki di musim dingin, saat dan kalau danaunya beku. Di Danau Baikal, kakimu akan bisa menapaki permukaan airnya. Pantas aja sih, karena berlokasi di tengah Siberia. Danau ini membeku setiap musim dingin. Ukurannya sangat luas, sampai-sampai ada 27 pulau di atasnya. Baikal juga menjadi danau terdalam di dunia. Airnya sedalam hampir 1.640 meter. Lanjut ke air panas. Grand Prismatic Spring di Wyoming merupakan mata air terbesar di Amerika Serikat dan sumber air terbesar ketiga di dunia. Jangan berani-berani berenang di situ deh. Selain suhunya sangat panas, kamu juga akan kena denda. Nikmati aja pemandangannya dari pinggir danau. Mont Saint-Michel di Normandia, Perancis, menjadi destinasi negeri dongeng nomor wahid yang bisa membuatmu bak seorang putri atau pangeran. Kastil megah ini dikelilingi air selama musim tertentu. Fase bulan memengaruhi pasang surutnya. Air pasang tertingginya bisa dilihat 36 sampai 48 jam setelah bulan purnama. Ya, padahal saat berkunjung ke situ, aku cuma bisa lihat area terbengkalai disertai genangan. Langit malam bertabur bintang emang bisa menciptakan suasana romantis ya. Mau yang lebih romantis lagi? Ada kok, hamparan laut penuh bintang. Inilah Pulau Fadu di Maladewa. Pada malam hari, pantai di sini bercahaya biru karena plankton yang hidup di air bisa mengeluarkan cahaya. Tentu kamu nggak akan ngira cahayanya berasal dari bintang beneran kan? Kalau kamu kurang tertarik dengan bintang, gimana kalau kutunjukin langit yang berhias balon? Kapadokia di Turki awalnya terkenal akan formasi batunya yang super cantik.
Ini pun gak kalah cantik kok, karena para pengunjung akan disuguhi pengalaman naik balon udara yang pastinya fantastis. Kamu pengen tahu rasanya bisa jalan di atas awan saat mengintip keluar dari jendela pesawat ya? Wah, kebetulan banget. Datang aja ke Bolivia. Lanskap yang terlihat memang bukan awan asli sih, tapi cuma hamparan garam yang sangat luas. Namanya Salar de Uyuni. Permukaan danau ini bisa memantulkan rupa langit saat musim hujan, sehingga menciptakan ilusi langit tanpa batas dan bisa ditapaki. Kalau ke Kolombia, jangan lupa singgah di Las Lajas Sanctuary. Untuk sampai di gereja ini, kamu harus menyeberangi jembatan yang tampak menggantung di udara. Di bawahnya terdapat aliran air yang sangat deras. Kita kembali lagi ke Perancis, menuju Colmar di wilayah Alsace. Lihat deh rumah-rumahnya. Bagian depannya warna-warni, terbuat dari kayu. Kanalnya juga dihiasi bunga. Belum lagi jalanannya yang berbatu. Di berbagai kota di Jerman, ada banyak sekali rumah gingerbread yang bikin jatuh hati. Tak terkecuali Rothenburg ob der Tauber. Kota abad pertengahan ini sangat dipertahankan keasliannya. Bahkan sejumlah sisi depannya penuh dengan warna. Ada juga kedai aslinya. Pada musim dingin, tempat ini sangat cantik. Ada atap rumah berlapis salju dan pasar hari raya nan cantik. Rumah-rumah di Islandia banyak yang beratap rumput. Hunian seperti ini disebut dengan rumah rumput. Rumput di atap tersebut punya beragam fungsi. Bukan cuma sebagai penghias, tapi juga sebagai pelindung rumah dari hujan deras. Rumput ini tumbuh di fondasi yang terbuat dari batu lava dan perlu dipotong secara teratur. Di Pulau Isla del Cano, Costa Rica, terdapat sekitar 300 benda bulat dalam berbagai ukuran. Warga setempat menyebutnya sebagai las bolas, yang artinya bola. Batu-batu ini hampir berbentuk bulat sempurna. Beberapa di antaranya berukuran besar, seberat 16 ton. Bahan penyusunnya juga bermacam-macam, gabro, batu kapur, dan batu pasir. Batu-batu ini dijajarkan di depan rumah kepala desa setempat. Tidak ada yang tahu pasti asal-usulnya, tapi menurut mitos, bola-bola ini berasal dari Atlantis. Air terjun Angel memang sesuai dengan namanya ya, kelihatan cantik banget. Air terjun yang mengalir deras ini paling tinggi di dunia, jauh lebih tinggi dari air terjun Niagara. Airnya jatuh bebas, dan banyak yang menguap saat terjun, sehingga menciptakan ilusi awan yang indah. Kalau kamu suka pemandangan yang berkilau, coba deh kunjungi gua kristal raksasa di Meksiko. Tapi kamu harus ditemani oleh ahli yang berpengalaman. Gak masalah lah, karena kemungkinan kamu belum pernah melihat kristal yang ukurannya 2 kali lebih besar dari tubuhmu. Di Maroko ada sebuah kota bernama Chefchaouen. Kebanyakan rumah di sana berwarna biru langit, bukan biru azur, biru cornflower maupun Tosca. Warnanya paling cantik dari banyak warna biru yang pernah ada. Meski begitu, tempat ini sulit dijangkau. Letaknya di Pegunungan Rif. Ada juga satu tempat lain yang berwarna biru langit, Santorini. Nah, kalau yang ini lebih mudah dijangkau kok. Rumah-rumah di sana dicat putih, tapi kebanyakan atapnya berwarna biru terang. Warna putih ini membuat hawanya jadi adem dan pastinya kamu bisa mendapatkan lokasi yang paling instagramable. Di Slovenia, jangan lupa mampir ke salah satu tempat yang paling spektakuler di dunia ya, Danau Bled. Warnanya aquamarine cerah. Pastinya warna asli dong, bukan hasil editan Photoshop. Tepat di tengah-tengah danau, ada tebing yang sebetulnya merupakan pulau kecil. Ada juga kastil dan sejumlah rumah. Agar perjalananmu lebih seru, cobain juga kue krim bled yang dibuat dengan resep rahasia. Saat pertama kali melihat foto Danau Moraine di Kanada, kamu bisa aja menganggapnya sebagai editan atau lukisan dari seniman pro. Tapi tempat ini memang asli kok, terdiri dari berbagai kombinasi warna biru super cantik. Bisa-bisa kamu malah enggan pergi dari situ. Bagan, kota misterius di Myanmar, punya semua kriteria sebagai tempat yang seolah berasal dari negeri dongeng. Kamu bisa menikmati tumbuhan eksotis, pemandangan gunung berkabut, dan sejumlah kuil dengan naik sepeda. Atau bisa juga dengan naik balon udara. Filipina juga menawarkan banyak pemandangan indah yang pastinya akan memanjakan matamu. Pantai-pantainya terlihat istimewa. Kalau kamu kebetulan ada di Filipina, coba deh mampir ke pantai tersembunyi di El Nido. Tempat ini sangat cocok digunakan untuk menikmati kesendirian.
El Nido sendiri terlindung dari kapal dan cuaca ekstrim karena Teluk Batu Kapur. Di Liguria, Italia, ada banyak pantai indah yang akan terus membekas di ingatanmu. Salah satunya Bay of Poets dari Porto Venere. Letaknya ada di tebing dan di bawahnya terdapat gua bawah laut yang bisa kamu masuki. Nama Bay of Poets konon berasal dari kejadian saat Byron mendapatkan inspirasinya di pantai ini. Dia berenang di teluk itu untuk mencari muse, yang akhirnya memang dia temukan. Cinque Terre juga berada di Liguria. Malahan jaraknya sangat berdekatan. Jadi kalau kamu mau melihat wallpaper, tebing, dan laut Italia di dunia nyata, datang ke sana aja. Konon para pelaut mengecat rumah mereka dengan warna terang, agar lebih gampang mencari jalan pulang. Isle of Skye di Skotlandia cocok banget nih dijadikan sebagai setting acara TV sejarah yang mengisahkan tentang kesatria dan kekasihnya. Kemungkinan juga ada peri di Fairy Pools dan Fairy Glen. Oh ya, kamu perlu banget nih melihat Old Man of Storr atau Bukit Berbatu yang sangat curam. Gak ada legenda aneh-aneh sih. Tapi tempat ini termasuk salah satu destinasi yang paling menginspirasi dan paling banyak difoto di seluruh dunia. Kalau diamati sekilas dari darat, cuma akan terlihat jembatan batu, betul kan? Tapi rahasia utamanya justru kalau dilihat dari air. Pantulan dari jembatan ini membentuk lingkaran sempurna, mirip portal menuju dunia rahasia di bawah air. Letaknya ada di Saksoni dan gak seberapa jauh dari Berlin atau Dresden. Malam-malam gini enaknya masak seleraku. Berisik-berisik apa tuh di luar sana? Biarin deh, lagi sibuk masak juga. Tapi kok suaranya nggak mau berhenti ya? Makin lama makin gaduh. Sambil menenteng senter, kamu keluar rumah untuk ngecek langsung. Ya, tempat sampahmu sudah terguling dan isinya berserakan kemana-mana tuh. Rumahmu kan di dekat hutan. Kemungkinan ada rakun yang kepo yang ngobrak-ngabrik tempat sampahmu untuk nyari makan. Ya udahlah, benerin aja tempat sampahnya biar kamu segera masuk rumah lagi. Waduh, mie instanmu jadi lembek tuh. Mana enak kalau udah kelamaan dimasak gini. Tinggal tidur aja lah. Kamu mulai melangkah ke lantai atas, membenamkan diri di balik selimut dan mematikan lampu. Dalam tidurmu, kamu mendengar bunyi derit dan derak bersaut-sautan. Perlahan kamu membuka mata untuk mengantisipasi bahaya yang mungkin menghadang. Otakmu mulai membayangkan berbagai skenario yang akhirnya menuntunmu ke dasar danau. Terdengar lagi bunyi aneh yang bersumber dari tempat lain di rumahmu. Nggak apa-apa, kemungkinan itu cuma suara beton, logam atau kayu yang bereaksi dengan perubahan suhu dan tingkat kelembapan. Logam akan memuai di siang hari saat matahari sedang terik-teriknya. Nah, setelah petang, aktivitasnya jadi turun, lalu menyusut ke ukuran semula. Kayu dan beton juga memuai loh, tapi dayanya bervariasi. Kalau suaranya terdengar di seisi rumah, berarti rumahmu mulai banyak mengalami perubahan. Udah, tidur lagi aja. Di tengah malam, kamu terbangun karena haus. Kakimu hampir tergelincir saat kamu menuruni tangga sambil meleng. Untung gak sampai jatuh. Setelah memuaskan dahagamu, kamu kembali tidur. Tapi terdengar lagi suara berisik. Kali ini pipa logam yang dipukul-pukul. Aduh, bikin jengkel aja deh. Kamu segera bangkit untuk ngecek seluruh penjuru lantai atas dari kamar tidur sampai kamar mandi. Setelah memasuki kamar mandi, kamu jadi tahu sumber bunyi itu. Oh, ternyata pipa. Nah, pipa kamar mandi yang lama terpakai memang bisa menghasilkan suara seram. Penyebabnya sih karena sambungannya kendor, jadi perlu dikencengin. Atau bisa juga karena airnya mampet. Yang jelas, kamu perlu segera telepon tukang ledeng besok pagi. Kamu pun mencoba tidur lagi, bunyi jangkrik dan serangga lain bersautan di luar rumah. Saat mulai terbuai mimpi, kamu mendekap erat bantalmu. Seakan-akan semua masalahmu bisa beres sendiri. Tapi kemudian suara gemuruh kembali mengusikmu. Gini aja terus. Meski kamu berusaha cuek, bunyi itu tetap saja terngiang-ngiang. Dengan hati dongkol, kamu melempar selimutmu lalu mencari sumbernya. Suara itu terdengar samar-samar, lalu seketika hening. Kamu mencoba mendengarkan lagi, tapi nihil. Pokoknya nggak mau tidur sebelum suaranya terdengar lagi. Saat gemuruh itu muncul lagi, kamu segera mendeteksi sumbernya.
Oh, jendela kecil yang di dekat tangga nggak tertutup rapat tuh. Kamu ngomel-ngomel sendiri sambil membantingnya sampai tertutup. Kemudian, kamu menutup semua pintu dan jendela biar nggak bikin suara berisik. Saat kembali ke lantai atas, kakimu nginjek panel lantai kayu yang mulai goyah. Tiap kali kamu injek, langsung terdengar derit keras. Kesabaranmu mulai habis. Setelah sampai di tempat tidur, kantukmu seketika lenyap. Matamu terbelalak dan otakmu terus bekerja. Di luar rumah terdengar bunyi katak yang berenang-renang, deru mobil yang berlalu lalang di jalanan, mungkin jaraknya berkilo-kilometer. Kamu terus melihat sekeliling sembari ngecek potensi bunyi yang akan muncul. Biar lebih rileks, kamu mematikan lampu kamarmu. Setelah beberapa menit, kamu yakin gak akan ada suara yang bisa mengusikmu lagi. Matamu perlahan mulai terpejam dalam lelap, tapi tiba-tiba kupingmu menangkap bunyi denging. Sambil membuka mata, kamu mencoba mengamati sekitar. Tuh kan, kedengeran lagi. Kamu pun menyalakan lampu sambil garuk-garuk kepala. Jarimu juga mulai menggaruk lenganmu. Oh, ada nyamuk yang lagi enak-enakan ngisep darahmu tuh. Tadi kan pintu dan jendelanya sudah ditutup. Kok bisa ada nyamuk? Rumahmu di sekitar hutan kan? Wajar dong kalau nyamuk juga ada di dekatmu, meskipun cuacanya lumayan dingin. Tadi saat kamu keluar rumah untuk ngecek tempat sampah, pintunya terbuka lebar kan? Nah, itu masalahnya. Nyamuk bisa nemu tempat ngumpet dan numpang hidup dengan manusia. Serangga ini kemungkinan sudah berkeliaran di rumahmu sebelum sampai di kamarmu. Nyalain lampunya lagi deh, biar kamu bisa mengamati hewan mungil ini. Setelah berhasil menangkapnya pakai gelas, kamu langsung melepasnya keluar. Hah? Beneran? Nggak kamu bikin jadi almarhum aja? Baiknya. Setelah semuanya aman, kamu langsung menutup pintu kamar dan kembali merebahkan diri di tempat tidur. Pokoknya kamu perlu beli sumpal kuping secepatnya. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, kamu memejamkan mata agar langsung tertidur. Aduh, ada berisik-berisik lagi tuh di luar rumah. Dan kamu tetap cuek. Palingan cuma rakun yang tadi, tapi suara yang sama juga terdengar di dalam rumah. Mirip goresan kapur yang beradu dengan papan tulis. Saking kagetnya, kamu langsung bangkit dari kasur. Setelah mendengarkan dengan teliti, langkahmu tertuju ke area gelap di belakang lemari pakaian. Setelah ngobrak-ngabrik semua barang, kamu bisa lihat lubang kecil mirip sarang tikus. Jangan-jangan di situ ada tikus yang beranak pinak. Belum juga sehari full saat kamu terakhir kali ngambil baju di situ. Tapi kemungkinan tikus sudah hidup di balik lemarimu selama bertahun-tahun loh. Oke, jadi kamu juga perlu menghubungi petugas pengendali hama besok setelah bangun pagi ya. Setelah sampai di tempat tidur lagi, kamu mencoba tidur sambil menutup kedua telinga dengan bantal. Beberapa saat kemudian, terdengar bunyi sayup-sayup. Tapi kali ini bukan suara hewan kok, melainkan aktivitas manusia. Mereka ngobrol-ngobrol dan ngakak so hard. Dari jendela kamar, kamu melihat sekelompok orang sedang pesta-pesta di tengah hutan. Sebagian malah terlihat makan donat sambil menyusuri jalan. Kamu gak punya banyak energi untuk ngusir mereka. Semoga mereka segera pergi deh, pikirmu dalam hati sambil mondar-mandir di dalam kamar. Kemudian, kamu membasuh mukamu agar tetap segar. Beberapa jam kemudian, mereka sudah pergi. Sekembalinya ke tempat tidur, kamu menutup mukamu dengan bantal. Nggak bisa dibiarin, kamu perlu tidur dan nggak boleh ada yang ganggu lagi. Matamu mulai berat dan sekujur tubuhmu basah oleh keringat. Kamu membolak-balikan badan di tempat tidur hingga bantalmu jatuh ke lantai. Jantungmu berdegup kencang, pikiranmu terus saja mengecohmu. Bayangan di kamar tidurmu terlihat mirip monster yang bersiap menerkammu. Telingamu jadi satelit kecil yang berfungsi mendeteksi semua gangguan. Ranting pohon mulai bergemeretak tertiup angin. Seakan-akan ada orang yang lagi manjat pohon untuk menyatroni rumahmu. Tetes air keran tak henti-hentinya terdengar, seolah makhluk mengerikan sedang mengintaimu dari balik pipa di rumahmu. Semua pikiran negatif yang berkelebat di benakmu bikin kamu terus terjaga. Gimana ya kalau ada yang bobol masuk ke kamarmu lalu ngerampok uangmu? Apa jadinya kalau dia diam-diam masuk rumah lalu nyolong semua makanan di kulkas? Kamu menyalakan lampu lagi, lalu menuruni tangga untuk memastikan semua pintu dan jendela rumahmu sudah tertutup rapat. Kemudian, kamu kembali ke kamar dengan hati tenang. Yang penting kamu bisa menenangkan pikiran kan? Setelah membetulkan tempat tidur, lagi-lagi kamu memejamkan mata dan mulai menghitung domba. Aduh, nggak ngaruh sama sekali. Di benakmu cuma terlihat hal-hal yang tadi kamu tetapkan dalam to-do listmu. Oke, lagi-lagi kamu kembali ke kondisi semula.
Dari kaca jendela, semburat fajar mulai menyingsing. Matamu mulai menangkap rerimbunan di tengah hutan. Sesaat kemudian, sinar mentari pagi menerobos sela-sela tirai kamarmu dan menerpa wajahmu. Bagus. Kamu pun segera bangkit dan menuju dapur untuk masak sarapan. Jangan lupa makan yang banyak ya. Harimu akan sangat panjang. Bayangin kamu berada di kota hantu. Coretan grafiti memenuhi tembok bangunan terbengkalai, mobil bobrok terparkir di sana-sini. Kepulan asap menyeruak dari permukaan tanah dan panasnya terus menyengat. Saat ini, kamu berada di Centralia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Centralia pernah menaungi banyak kehidupan pada tahun 1800-an sampai 1960-an. Tambang batu baranya yang melimpah mampu menarik banyak orang untuk bekerja dan menetap di sana. Tapi pada tahun 1962, salah satu tambang tiba-tiba terbakar dan mulai merembet ke bawah tanah. Batu bara adalah bahan bakar yang lambat terbakar, jadi para penduduk tetap tinggal di Centralia selama hampir 20 tahun ke depan. Tapi kota itu perlahan dilalap api. Salah satu insiden terparah terjadi saat Dolin tiba-tiba muncul di pekarangan rumah penduduk. Untungnya, kejadian ini nggak memakan korban. Tapi setelah itu, mereka mulai ninggalin Centralia. 30 tahun kemudian, hampir semua penduduknya telah pindah. Dan pada tahun 2020, jumlah penduduknya tinggal 5 orang. Selain itu, Centralia layak disebut sebagai kota hantu. Berbagai bangunan terbengkalai dan jalanan retak masih belum seberapa. Yang paling bikin merinding justru kepulan asap dari bawah tanah yang keluar melalui retakan. Api di bawahnya masih bergejolak, manasin permukaan tanah dan menggerogoti sisa-sisa bangunan. Dari tempat inilah, kota fiktif terkenal Silent Hill mengambil inspirasi. Nyala api itu diperkirakan akan terus berkobar selama 250 tahun ke depan. Dan sekarang yang tersisa hanyalah gurun hangus. Sebaiknya jangan nekat datang ke sini ya kalau kamu takut serangga. Padahal pemandangannya bagus banget. Tapi para penghuninya nyeremin banget. Di Gua Gumantong ada lebih dari 2 juta kelelawar bergelantungan. Hewan ini gampang ketakutan dan efeknya bisa bikin heboh. Jutaan kelelawar yang terbang ke arahmu secara bersamaan gak bisa disepelein. Di Gua Gumantong juga ada kecoa. Meski jumlah kelelawarnya bisa diperkirakan, total kecoa yang merayap di lantai dan dinding gua sulit dihitung. Jumlahnya banyak banget. Tiap kali melangkah aja, tubuhmu akan langsung dihinggapi puluhan kecoa. Kalau kamu bisa tetap tenang tanpa nyari gara-gara sama kecoa dan ngebangunin gerombolan kelelawar, berarti kamu layak dapat penghargaan sebagai pengunjung gua yang pantang takut. Ada juga hewan-hewan lain seperti ular, kalajengking, dan lipan berbisa raksasa. Takut! Tapi gua ini tetap dibuka untuk umum dan dikunjungi banyak orang. Di tengah gurun kosong Karakum, Asia Tengah yang terisolir, ada lubang besar di atas tanah. Tempat ini bernama Kawah Gas Darvaza, dengan lubang raksasanya yang telah terbakar selama lebih dari setengah abad. Penduduk lokal menamainya sebagai gerbang menuju dunia bawah dengan pemandangan mencekam. Apinya nggak bisa padam, dan para saintis yakin lubang ini akan terus terbakar selama berabad-abad. Rupanya, lubang ini mulai muncul sejak tahun 1971 saat para insinyur menjelajahi area tersebut. Mereka kira mereka udah nemu deposit minyak, tapi ternyata itu adalah kantong gas alam. Saat alat pengebor mulai dioperasikan, tanahnya mulai runtuh. Mereka takut gas beracun akan mengontaminasi kota sekitar. Jadi akhirnya, mereka ngebakar tempat ini sampai apinya mati selama berminggu-minggu. Tapi, nyala apinya masih kuat. Dan sejak saat itu, lubang tersebut telah jadi atraksi wisata populer. Meski begitu, lokasi ini masih berbahaya. Jadi berbagai upaya masih dilakukan untuk memadamkan gerbang menuju dunia bawah tadi. Kalau ngeliat ada ular berbisa di dekat kakimu, kamu pasti langsung ketakutan kan? Sensasi ini bakal meningkat sampai ribuan kali lipat kalau kamu menginjakan kaki di Pulau Ular. Nama pulau ini emang cocok banget sama deskripsinya. Berlokasi di dekat pesisir Brazil, Pulau Ular dihuni oleh ribuan ular berkepala tombak emas. Sekitar 11.000 tahun yang lalu, permukaan air laut mengalami kenaikan hingga memisahkan Pulau Ular dari daratan utamanya. Tapi banyak ular berkepala tombak emas terjebak di pulau ini.
Kerabatnya yang ada di daratan utama juga berbisa, tapi nggak seampuh bisa mereka. Spesies ular emas ini harus berevolusi untuk bertahan hidup dan berkembang sampai sekarang. Karena hewan buruannya cuma sedikit, reptil ini beradaptasi untuk memangsa burung. Dan agar bisanya lebih efektif, cara berburunya harus instan. Ular berkepala tombak emas punya bisa 5 kali lebih ampuh daripada ular biasa. Ini bisa membantu mereka terus berkembang. Dan sekarang, tiap meter persegi di Pulau Ular dihuni oleh 1-5 ular. Ular ini dinilai sangat berbahaya. Jadi, pemerintah Brazil melarang semua pengunjung datang ke Pulau Ular. Siapa juga yang mau datang ke tempat kayak gitu kan? Saat malam-malam tersesat di tengah hutan, tiba-tiba kamu ngeliat sesosok manusia. Saking leganya, kamu nyoba megang bahu orang itu untuk nanya arah, tapi bahunya keras dan ditumbuhi lumut. Setelah kamu perhatiin mukanya baik-baik, kamu langsung ketakutan. Ternyata itu bukan manusia. Nah, makanya jangan sembarangan keluyuran di Finlandia Tenggara saat malam hari ya, kalau kamu nggak pengen senam jantung. Disinilah seorang pemahat kenamaan asal Finlandia membuat taman patung di belakang rumahnya. Ih, seram! Benda yang dipajang di taman ini terdiri dari 200 patung manusia dalam berbagai pose yoga. Tapi saat kamu berkeliling, kamu akan ngeliat patung yang lebih nyeremin. Penampilannya mirip sosok berjubah yang mengulurkan tangan ke depan. Di dalam matanya juga ada celah gelap. Dan yang lebih nyeremin lagi, sebagian patung punya gigi manusia asli. Taman ini bisa muncul karena sang pematung cukup tertutup dan gak mau ninggalin rumah. Saat ia diminta untuk mindahin sebagian karyanya ke beberapa museum, dia bilang mereka harus minta izin dulu ke patung-patung itu. Tapi kayaknya semua patung itu nggak pernah mau ya. Patung yang barusan emang cukup nyeremin, tapi gimana dengan boneka ini? Saat lagi jalan-jalan ke Jepang, kamu bakal ngerasain sensasi horor saat mengunjungi Nagoro. Desa kecil ini terletak di selatan Jepang. Saat melintasi rumah dan lingkungan sekitar, kamu akan ngeliat warga desa lagi pada duduk di teras rumah atau nyiram tanaman. Kelihatan biasa aja kan? Tapi mereka nggak bergerak loh. Dan memang gak bisa bergerak karena itu cuma boneka seukuran manusia. Jadi ceritanya gini, ada warga lokal yang balik ke kampung halamannya pada tahun 2002. Dia punya hobi bikin orang-orangan dari kain untuk dipasang di kebun dan ladang. Tapi hobinya ini malah berubah dari hal fungsional menjadi tanda pengingat. Tiap kali ada warga yang meninggal atau keluar dari desa, dia akan bikin boneka seukuran manusia sebagai representasi. Bentuk bonekanya menggambarkan aktivitas yang paling diingat si pematung pada mereka. Ada yang lagi duduk, berdiri, rebahan di tanah, atau belajar di dalam kelas. Yang lebih nyeremin justru penduduk manusia di desa itu nggak sampai 30 orang. Dan orang-orangan itu lebih banyak dari mereka. Mungkin perbandingannya sekitar 10:1. Jumlah boneka di desa itu sudah mencapai lebih dari 350 unit. Jadi bisa dibilang ada sekitar 300 penduduk yang menempati Nagoro saat si pematung masih kecil. Dan 20 tahun kemudian, dia udah bikin tanda pengingat untuk mereka semua. Desa Nagoro dikunjungi sekitar 3.000 orang setiap tahun. Banyak di antara mereka juga berkunjung lagi di tahun berikutnya. Desa ini sangat sulit dijangkau karena lokasinya berada di salah satu pulau sepi di Jepang. Untuk sampai di stasiun kereta terdekat aja harus ditempuh selama 1 jam. Tapi itu nggak menghalangi para pengunjung yang pengen ngeliat langsung boneka nyeremin ini. Kraken adalah cumi-cumi kolosal, monster laut legendaris. Potongan cumi goreng terbesar yang mungkin bisa kamu lihat. Dan jika monster ini ada, dunia pasti sudah berubah tanpa bisa dikenali. Kraken punya tentakel yang kuat, otot yang kukuh dengan banyak pengisap di ujungnya. Melarikan diri darinya? Mustahil. Kraken bisa membelah kapal menjadi 2 atau menariknya ke kedalaman tanpa susah payah. Tapi hal terburuk tentang Kraken adalah ukurannya. Menurut kisah para pelaut kuno, panjang Kraken mencapai 1.500 meter. Itu hampir sepanjang 10 lapangan sepak bola. Hey, mungkin Kraken jago bermain bola. Legenda Kraken mengatakan, monster itu sangat raksasa sehingga para pelaut salah mengiranya sebagai pulau kecil. Dalam beberapa abad ke belakang, pastilah mustahil untuk mengalahkan monster seperti itu.
Jika kraken benar-benar ada di kehidupan nyata, dia mungkin punya keturunan. Yap, di semua samudra di dunia, pasti akan ada monster raksasa yang juga mampu menenggelamkan segala jenis kapal. Di habitatnya, jumlah pesaing kraken mungkin sangat sedikit, sehingga populasinya akan tumbuh pesat. Karena ukuran kraken super besar, mereka akan butuh banyak makanan. Jadi, populasi hewan laut besar lainnya akan turun drastis. Paus biru, hiu putih besar, gurita, dan cumi-cumi raksasa lainnya, semua makhluk laut besar akan terancam punah. Banyak manusia akan kelaparan karena berkurangnya ikan-ikan besar di lautan. Perekonomian perkotaan yang mengandalkan perikanan juga akan mengalami penurunan. Harga ikan kecil di seluruh dunia tentu juga makin mahal karena menangkap ikan menjadi pekerjaan berbahaya. Untuk mengalahkan kraken, kamu membutuhkan senjata yang kuat, tapi monster itu tetap sulit ditangkap. Kraken berasal dari genus Cephalopoda. Cumi-cumi dan gurita termasuk dalam spesies ini. Beberapa dari makhluk tercerdas di planet ini. Kraken adalah pemburu yang terampil dan tidak akan pernah bertarung di tempat terbuka. Lantas, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak bisa melacak kraken karena dia mendekat dari kedalaman, bukan dari permukaan. Tapi kamu mungkin bisa tahu bahwa sang monster ada di suatu tempat di dekatmu jika ada banyak ikan di permukaan. Saat berenang, kraken membuat semua ikan di sekitarnya takut, tapi mungkin semua sudah terlambat. Tentakel-tentakel besar muncul dari air, menyerupai menara tinggi. Menara ini menimpa dek kapal, seketika menghancurkannya. Para pelaut berteriak dan lari. Kraken mendaratkan pukulan kedua, dan kapalnya hampir terbalik. Kemudian, kraken menyelimuti kapal menggunakan tentakel raksasanya dan menarik kapal itu ke bawah. Astaga! Bagaimana jika para pelaut ini berhasil melepaskan kapal dari tentakel sang monster? Dengan bantuan senjata ampuh, awak kapal menyerang balik. Kraken mundur ke bawah air. Dia kesakitan dan marah. Tampaknya pertempuran telah berakhir, tapi kemungkinan terburuk akan segera terjadi. Sebuah pusaran air terbentuk di sekeliling kapal. Akibat bobotnya yang cukup besar, saat menyelam, kraken menciptakan pusaran air di belakangnya. Layaknya saluran pembuangan di bak mandi raksasa, pusaran air ini menyedot kapal ke bawah. Pertempurannya dengan kraken berakhir. Malang sekali. Kamu mungkin bisa mengalahkan monster itu jika bisa mengantisipasi serangannya terlebih dulu. Tapi kraken bisa melihatmu dan kapalmu sebelum kamu bisa melihatnya. Cumi-cumi kolosal hidup di perairan dalam, dan mereka punya mata terbesar di antara semua hewan. Mata cumi-cumi besar saja sudah seukuran piring makan. Berkat ini, mereka bisa melihat mangsanya dari jauh. Sama seperti itu, kraken mampu melihat kapal lebih cepat daripada sonar bisa mendeteksi sang kraken. Dia akan selalu bergerak lebih dulu. Wah, ini gawat! Di seluruh dunia, transportasi kargo dengan kapal menurun. Hanya maskapai penerbangan yang menyediakan koneksi yang untuk transportasi antar benua. Semua ini akan meningkatkan polusi udara. Musuh tersukses kraken adalah kapal selam. Kapal selam melakukan perjalanan di kedalaman yang luar biasa dan dilengkapi alat ekolokasi yang kuat untuk membantu mendeteksi kraken lebih cepat. Kapal selam juga dipersenjatai dengan baik, dan badan logamnya yang bundar tidak mudah dihancurkan. Satu kraken mungkin bisa dikalahkan oleh kapal selam. Tapi bagaimana jika jumlahnya bukan cuma satu? 3 kraken bisa membungkus tentakel mereka di sekitar kapal selam dan menyeretnya lebih dalam ke dalam air. Tempat tekanan air akan menghancurkannya. Dengan kata lain, mereka pasti merembukan hatimu. Keberadaan kraken akan mengubah drastis perkembangan banyak negara. Bagaimana jika Christopher Columbus dalam perjalanannya yang terkenal melihat sebuah pulau yang dia kira sebagai dunia baru? Dia mendekatinya, tapi justru tentakel yang muncul dari pulau itu dan menenggelamkan kapal Columbus. Kolonisasi Amerika Utara tertunda, mungkin sampai pesawat terbang baru ditemukan, dan penerbangan berawak pertama baru terjadi pada abad ke-20. Tidak akan ada yang namanya Hollywood, tidak akan ada yang namanya hamburger, tidak ada konser-konser musik terkenal, tidak akan ada YouTube. Yang artinya, kamu tidak akan menonton video ini sekarang. Yang terburuk, internet juga tidak akan ada. Dan semua ini karena satu monster cumi-cumi menyebalkan.
Viking tidak akan berlayar dengan kapal panjang mereka untuk menyerang dan menjajah wilayah asing. Sejarah Norwegia, Swedia, Finlandia, dan negara-negara Nordik lainnya akan berubah drastis. Hey, mungkin Titanic tidak akan menabrak gunung es yang terkenal itu dan justru bertemu sang monster laut raksasa. Akan tetapi, sangat kecil kemungkinan orang-orang akan mampu melakukan perjalanan menggunakan kapal laut besar di dunia tempat Kraken berada. Meski begitu, bagaimana jika Kraken tidak terlalu agresif? Mereka tentu tetap membutuhkan banyak makanan. Dan karena pertumbuhan populasi monster ini, makanan di lautan akan jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, Kraken akan makin sering muncul ke permukaan untuk berburu. Nantinya, Kraken akan bermigrasi lebih dekat ke pantai. Di banyak negara, orang-orang tidak diperbolehkan lagi berenang di laut. Bayangkan, kamu sedang berenang di atas ombak dan monster seukuran gedung pencakar langit berenang tepat di bawahmu. Bersantai di laut dan di pantai tidak lagi populer. Berbagai negara yang hidup dari pariwisata menjadi miskin. Ketika Kraken makin lapar, mereka mencoba menangkap mangsa dari darat. Cumi-cumi besar bisa menyerang kota pelabuhan kecil, rumah, dermaga, jalanan, semuanya bisa dihancurkan. Sejumlah besar plastik dibuang ke laut di dekat pantai negara-negara besar. Miliaran ton plastik akan mengganggu Kraken. Monster yang marah dan lapar bisa menyerang jembatan seperti jembatan Golden Gate. Bayangkan, seekor cumi-cumi besar mengelilingi jembatan dan memblokir semua lalu lintas. Cumi-cumi ini bisa mematahkan kabel yang kukuh dengan kekuatannya, dan seluruh jembatan akan runtuh ke air. Wow! Untungnya, Kraken tidak benar-benar ada dan tidak berenang di lautan serta samudra kita. Setidaknya, itulah yang kita tahu. Tapi mungkinkah monster itu benar-benar ada? Legenda beredar selama bertahun-tahun, tapi bukti ilmiah baru muncul di pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1857, paruh cumi-cumi berdiameter 7 cm ditemukan di pantai Denmark. Bangkai cumi-cumi besar lainnya ditemukan di Bahama, dan para ilmuwan yakin bahwa cumi-cumi raksasa memang benar ada. Meski cumi-cumi kolosal telah ditemukan secara resmi sejak itu, jaraknya sudah lebih dari 100 tahun, dan kita masih belum tahu berapa ukuran maksimalnya. Faktanya, cumi-cumi kolosal adalah salah satu makhluk paling sulit ditemukan di bumi. Mereka hidup di kedalaman laut yang sulit dijangkau oleh para ilmuwan. Setiap penyelaman ke kedalaman yang lebih dalam membutuhkan peralatan berat yang kuat. Batiskaf dan kamera bawah air membuat banyak kebisingan dan cahaya yang mudah disadari cumi-cumi dari jauh. Mereka pasti lari sebelum kita bisa melihatnya. Legenda Kraken mungkin muncul karena cumi-cumi raksasa yang kita tahu. Orang-orang di masa lalu tidak tahu tentang keberadaan makhluk ini. Jadi, ketika melihatnya untuk pertama kali, mereka menggambarkannya sebagai monster yang sangat besar dan mengerikan. Sulit untuk mengatakan apakah cumi-cumi besar ini memang seukuran pulau kecil, karena kenyataannya kita baru mempelajari sekitar 5% lautan. Mungkin di kedalamannya monster yang jauh lebih mengerikan daripada Kraken berenang di sana, seperti keponakanku ini, Petra. Di hari yang terik begini, kamu menyusuri sungai Amazon dengan perahu kecil. Matamu terus fokus menatap ke peta, dan perahumu mulai oleng. Di tengah arus air yang makin deras, kamu berusaha menstabilkan posisimu, tapi jalanmu terhalang oleh batu tajam dan dahan pohon. Akhirnya, perahumu menghantam batu besar, lalu terbalik. Tubuhmu basah kuyup oleh air keruh berwarna kehijauan. Saat kamu menepi, kapalmu malah sudah jauh terbawa arus. Di dalam air yang kamu renangi, terdapat ekosistem asing yang dipenuhi organisme unik dan berbahaya. Salah satunya, ikan kendiru. Tubuhnya mirip banget seperti ular, dan cuma bisa tumbuh sepanjang 40 cm. Sedangkan Arapaima jauh lebih bongsor. Tubuhnya bisa seberat pria dewasa dan malah tumbuh melebihi tinggi pemain basket rata-rata. Ikan air tawar terbesar di Amerika Selatan ini punya sistem insang hibrida. Karena sistem ini juga, ia perlu muncul ke permukaan air tiap 5-15 menit untuk mengambil nafas. Setelah menerjang arus deras, akhirnya kamu berhasil menepi. Tapi petamu jadi basah kuyup tuh.
Duh, gimana dong? Tanpa petunjuk peta, bisa-bisa kamu malah nyasar. Ya udahlah, daripada buang-buang waktu, mending terusin perjalananmu aja menuju ke dalam hutan. Sambil berjalan, kamu harus menyingkirkan cabang pohon yang menghalangi. Tapi tiba-tiba, matamu menangkap sesuatu di atas pohon. Cakar tajam dan bulu lusuh menyembul di sela-sela ranting. Geraknya sangat pelan. Dengan mengulurkan kaki depannya ke cabang lain, ia mencoba manjat ke dahan yang lebih tinggi. Kungkang lebih banyak menghabiskan waktu siangnya untuk tidur dan cuma turun dari pohon seminggu sekali karena sangat jarang bergerak. Bulunya sampai kadang ditumbuhi lumut dan ganggang. Hutan hujan yang kamu susuri kian lebat, sampai-sampai cahaya matahari sulit menembus ke dalamnya. Jalan yang kamu lewati jadi makin gelap. Kamu bisa ngerasain ada bayangan yang mengikutimu, dan di antara gemeretak ranting di bawah kakimu terdengar sayup-sayup bunyi hewan melata. Karena panik, kamu segera mempercepat langkahmu, tapi suara itu juga ikut membuntutimu. Setelah berhasil keluar dari hutan lebat, kamu melewati jalan setapak menuju tebing. Di sini, kamu harus memperlambat jalanmu sambil berjalan menyamping untuk melewati bukit. Perlahan tapi pasti, kamu meniti jalur ekstrim yang letaknya 10 meter di atas sungai. Sejumlah batu mulai ambrol saat kamu menapakkan kaki kananmu. Nggak boleh berhenti. Pokoknya harus terus melangkah. Kali ini kamu hampir terperosok, tapi untungnya tanganmu langsung meraih cabang pohon besar. Sepasang katak beracun warna-warni bertengger di dekat tanganmu. Awas, jangan sampai menyentuhnya ya, karena efeknya bisa sangat fatal. Warna kulitnya memang sangat cantik, tapi katak jenis ini termasuk hewan paling beracun di seluruh dunia. Dan saat ini, kamu lagi kena apes, karena di dekatmu sudah ada katak beracun emas. Tanpa berpikir panjang, kamu melepas tanganmu dari cabang pohon itu dan menceburkan diri ke sungai. Tubuhmu terseret arus hingga ke bagian sungai yang berarus tenang, tapi di dalamnya ada sekawanan piranha dengan gigi tajamnya. Tubuhnya punya warna khas berwarna merah. Mengetahui ini, kamu langsung menjauh secepat kilat. Piranha akan memakan objek apapun yang ada di dekatnya, berapapun ukurannya. Setelah berpegangan pada sebatang kayu, kamu menepi sambil terengah-engah. Hati-hati, ada belut listrik di balik batu tuh. Meski bernama belut, ikan ini justru berkerabat dekat dengan lele. Dan pastinya, ia punya listrik 600 volt untuk mempertahankan diri dan menangkap mangsa. Yah, kamu nggak bisa kemana-mana dong, kecuali kalau kamu jago renang seperti kadal basilisik di atas air. Kadal unik ini punya selaput khusus di jari kakinya sehingga sangat lihai berlari di atas air. Kemudian, kamu melompat di atas batu dan mendarat di tepi sungai. Kamu melanjutkan petualanganmu menyusuri tepi sungai. Tapi kok itu batu kan? Kenapa bisa jalan sendiri? Sambil kucek-kucek mata, kamu mengamatinya bergerak lagi. Oh, bukan. Itu bukan batu, tapi kura-kura primitif yang mirip dengan buaya berbaju zirah. Mata-mata termasuk kura-kura air tawar yang lihai berkamuflase untuk menangkap mangsa. Kepalanya juga bisa menjulur hingga melebihi total panjang tubuhnya. Udahlah, tinggal pergi aja. Perjalananmu masih panjang. Setelah sampai di hutan hujan lagi, kamu bisa nemu tempat istirahat. Aduh, tempat ini dikepung semut raksasa. Spesies semut terbesar di dunia ini bisa menghasilkan sengatan yang sangat menyakitkan. Kurang lebih sama seperti sengatan tawon. Kamu langsung beranjak dari situ untuk mencari tempat lain. Firasatmu sudah mulai gak enak nih. Di dekatmu ada gemerisik daun yang terinjak. Padahal hari makin gelap. Dari mana ya sumbernya? Akhirnya, kamu nemu tempat yang pas untuk bikin api unggun dan beristirahat. Tapi saat menjelajahi Amazon, kamu perlu selalu waspada. Wah, lihat tuh, ada kapibara yang berkeliaran di dekatmu. Hewan pengerat terbesar di dunia ini hidup berkelompok di dekat sumber-sumber air. Jangan takut ya kalau kamu melihatnya di tengah hutan. Hewan ini nggak buas kok. Apaan nih? Kayak ada yang merayap deh. Saat melihat ke bawah, matamu langsung tertuju ke anakonda hijau besar yang bersiap melilitmu. Ular terbesar di dunia ini bisa tumbuh sepanjang 6 meter dan nafsu makannya sangat tinggi. Kamu segera bangkit dan mengambil langkah 1000. Yes, di depanmu ada gua yang bisa disinggahi.
Mentari pagi menyapamu lagi, dan kamu masih bisa bertahan. Setelah sarapan dan memulihkan energi, kamu pun siap melanjutkan petualanganmu. Tapi langkahmu terhenti saat matamu melihat objek unik mirip cabang pohon yang sebetulnya merupakan potu. Si ahli kamuflase ini bisa loh berhari-hari nggak bergerak, cuma hinggap di cabang pohon patah. Burung unik ini memanfaatkan cabang pohon sebagai rumah permanen untuk bertelur dan bersantuy ria. Di tengah hutan hujan yang lebat, langkahmu terhenti lagi saat ada laba-laba Brazil merayap di cabang pohon. 8 spesiesnya berhabitat di area Amazon, dan semuanya termasuk laba-laba terganas dan paling berbisa di dunia. Karena nggak mau cari masalah, kamu langsung menjauhinya. Tapi kemudian, di sebelahmu kayak ada yang gerak-gerak. Di dekat tebing curam, ada air terjun deras yang mengalir ke danau besar. Wah, syahdu banget. Coba deh mendekat lagi. Eits, hati-hati. Di situ banyak kaiman hitam. Predator terbesar di Amazon ini memangsa benda apapun yang bergerak. Untung, kamu masih di atas tebing. Kalau sampai, wah, kamu jatuh ke danau yang dalam. Sebelum kaiman tadi melihatmu, buruan kabur dari situ dengan cara menyelam. Setelah sampai di tepian, lenganmu malah dipenuhi totol hitam berukuran besar. Kamu langsung mencabutnya, tapi tetap lengket. Lintah raksasa Amazon mencari targetnya dengan melacak gerakan dan bayangannya. Kalau sudah nempel di kulit, akan sulit banget ngelepasnya. Nah, sebaiknya jepitkan jarimu di dekat mulutnya, kemudian tarik perlahan. Lepas juga semua lintahnya. Tapi kawanan kaiman tadi terus berenang ke arahmu tuh. Posisimu makin terpojok, dan tiba-tiba lumba-lumba pink melompat keluar dari air dan mengusir semua kaiman. Lumba-lumba primadona Amazon ini bisa tumbuh lebih besar dari manusia. Menurut para ilmuwan, warna pinknya berasal dari pembuluh darah kapiler di kulitnya. Di Amazon juga ada hiu banteng loh, dan keberadaannya bisa membahayakan kita. Ikan karnivora raksasa ini bisa hidup di air asin dan air tawar. Hewan lain yang berani dekat-dekat akan langsung dimangsa, termasuk hiu lain. Setelah lumba-lumba tadi menghalau para kaiman, kamu bergegas manjat tebing dan mencoba melindungi diri. Tapi di bawahmu sudah ada mulut kaiman yang menganga lebar. Leganya, akhirnya kamu sampai di atas. Tapi kemudian, kamu melihat jaguar yang menatap lurus ke arahmu. Oh, jadi hewan ini yang dari tadi mengikutimu. Saat si kucing besar mulai mendekatimu, kamu ikut berdiri sambil mengatur serangan. Mana bisa kamu lawan jaguar? Larinya juga sangat cepat. Oke, coba deh ambil ranting besar yang tergeletak di tanah untuk mempertahankan diri. Saat si jaguar melompat ke arahmu, kamu segera merunduk, dan hewan buas ini malah mendarat di air, jauh dari jangkauan kaiman. Tapi nggak apa-apa lah, jaguar kan jago berenang. Kamu segera bangkit dan meneruskan petualanganmu. Wah, perahumu ketemu lagi tuh. Setelah memperbaikinya, kamu langsung menjauh dari Amazon. Dalam 30 tahun terakhir, para ilmuwan telah membuat penemuan luar biasa tentang makhluk baru yang hidup jauh di bawah permukaan laut. Dan nama makhluk itu adalah Spons harpa. Kalau kamu penasaran kenapa hewan ini baru sekarang ditemukan, aku mungkin punya jawabannya. Makhluk ini biasanya berada di kedalaman sekitar 3.400 meter di bawah permukaan laut. Spesies Spons ini pertama kali ditemukan di lepas pantai California berkat robot yang cukup kuat untuk menjelajahi kedalaman lautan tadi. Ini adalah area di bumi di mana makhluk yang tampak paling jinak pun bisa berpotensi berbahaya. Tapi para ilmuwan pun terkejut saat mengetahui makhluk ini lebih dari sekedar spons. Meski mungkin sudah jelas, Spons harpa mendapatkan namanya karena struktur dasarnya yang disebut ram punya bentuk yang sama dengan harpa. Tiap ram ini terdiri dari cabang horizontal yang menopang cabang vertikal paralel. Tapi jangan sampai penampilan harpa yang aneh dan lucu atau namanya yang imut ini menipumu. Yap, Spons harpa adalah pemburu laut dalam. Dia punya kemampuan unik untuk menangkap hewan kecil menggunakan rizoidnya, serat pendek dan tipis. Dengan rizoid ini, Spons harpa menempel ke dasar lumpur yang lembut dan menangkap makhluk kecil yang tersapu arus laut dalam ke cabangnya. Makhluk spons lain biasanya makan dengan menarik bakteri dan potongan bahan organik dari air laut dan menyaringnya melalui tubuh mereka. Tapi Spons harpa kita tidak.
Sebaliknya, dia mencaplok calon makanannya dengan kait berduri sangat kecil yang menutupi tiap cabang spons harpa. Spons harpa lebih suka krustasea kecil, seperti kepiting, udang karang, dan udang biasa. Saat spons harpa mendapatkan salah satunya di cengkeramannya, dia membungkus hewan itu dalam selaput tipis sebelum perlahan mencernanya. Jadi, bro, siapa yang makan kamu? Oh, si harpa, kasihan. Peneliti meyakini spons harpa menggunakan metode makan ini karena tak ada banyak nutrisi di bawah sana. Ini membuat cara makan seperti hewan penyaring tradisional kurang efektif. Penelitian menunjukkan makhluk itu masih dalam proses evolusi. Spons harpa mula-mula yang ditemukan peneliti cuma punya 2 ram. Namun belakangan, para ilmuwan menemukan spons harpa lain yang punya 6 ram. Spons harpa mungkin telah mengembangkan struktur mirip tempat lilin yang rumit ini untuk menambah luas permukaannya. Secara umum, spons harpa biasanya tumbuh hingga 30 cm. Namun, para peneliti telah melihat yang panjangnya 60 cm. Spons harpa bukan cuma unik, tapi juga indah. Lihat bola putih kecil di atas dahannya? Nah, gimana kalau kita melihat makhluk lain yang hidup di bawah zona fotik samudra bumi? Zona fotik berarti area di bawah permukaan laut yang masih menerima sinar matahari. Oleh karenanya, ada banyak makhluk dan organisme berbeda yang hidup di sana. Hewan apapun yang hidup di luar area ini memenuhi syarat sebagai makhluk laut dalam. Cacing Tomopteris adalah cacing bersegmen yang bisa kamu temukan di zona senja, yaitu area yang terletak antara 200 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Panjang makhluk ini biasanya tak lebih dari 2,5 cm. Tapi yang terbesar bisa tumbuh hingga 30 cm. Sambil berenang dan makan, cacing ini melakukan apa yang peneliti gambarkan sebagai tarian halus yang menakjubkan. Alasannya, makhluk ini bisa berenang dengan sangat cepat dan bermanuver pada sudut sempit dengan mudah. Saat mendengar kata cacing, kebanyakan orang mungkin memikirkan cacing tanah. Jadi, menarik untuk mengetahui bahwa ada cacing laut dalam di luar sana yang tak pernah meninggalkan air sepanjang hidupnya. Kebanyakan dari kita pasti mencoba menghindari ubur-ubur yang beristirahat di atas pasir atau berenang di atas ombak laut. Tapi lain hal dengan Crossota jelly. Dia juga makhluk laut dalam. Sebagian besar ubur-ubur cantik ini berwarna merah rubi, jingga terang, atau ungu elektrik. Itulah yang membantu para peneliti menyadari bahwa mereka telah menemukan spesies ubur-ubur baru. Ukuran maksimal makhluk ini adalah 2,5 cm. Dia punya tentakel yang terbentang ke segala arah. Kalau kamu mendekati ubur-ubur ini, dia bakal menarik semua tentakel ini ke arah tubuhnya sebelum berenang menjauh dengan cepat untuk menghindari bahaya. Yap, kamu yang berbahaya. Crossota sangat langka, kamu nggak bakal sering melihatnya. Kamu mungkin perlu meminjam robot penyelam yang kubahas sebelumnya. Kalau cacing dan ubur-ubur mungkin kelihatan tak berbahaya. Beda cerita dengan Viperfish Pacific. Makhluk ini dilengkapi mulut yang terlihat besar, kayak aku. Dan gigi seperti jarum di dalamnya adalah kunci dari strategi berburunya. Viperfish Pacific hidup sekitar 1.500 meter di bawah permukaan laut. Tapi mereka termasuk di antara banyak hewan laut yang bermigrasi tiap malam dari kedalaman samudera ke perairan lebih dangkal untuk makan. Apa menu makan malam hari ini? Banyak ikan dan udang kecil. Makhluk ini bisa tumbuh hingga 30 cm. Kedua taring depannya yang menonjol dari rahang bawah ke matanya sendiri amat sangat dramatis. Saat dia membuka rahangnya, mulutnya bisa terbuka cukup lebar untuk menelan hewan kecil. Dan giginya membentuk sangkar untuk mencegah mereka kabur. Apa kamu pernah melihat makhluk bawah air yang mirip stroberi? Percaya deh, ada loh. Lihat saja titik-titik di cumi-cumi stroberi ini. Makhluk ini punya mata besar dan mata kecil. Kamu mungkin mengira mata unik ini bakal aneh dan gak nyaman, tapi justru sebaliknya. Mata kiri besarnya melihat ke atas. Itu melihat bayangan hewan lain di perairan remang-remang di atas. Bentuk tubular matanya membantu mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin. Di sisi lain kepala cumi-cumi ini, kamu bisa melihat mata kanannya. Bentuknya kecil dan menghadap ke bawah. Mata ini mencari kilasan bioluminesensi yang dihasilkan oleh hewan di perairan yang lebih gelap di bawah. Nah, bioluminesensi berarti produksi dan emisi cahaya yang dihasilkan organisme hidup. Oh ya, cumi-cumi punya julukan, tapi bukan cumimi, tapi itu imut sih. Dia dikenal sebagai cumi-cumi juling. Nama ini diberikan karena perbedaan ukuran yang mencolok antara kedua matanya. Kayaknya mendingan cumimi deh.
Karena cahaya tak mencapai laut dalam, tubuh cumi-cumi stroberi terlihat hitam. Ini membantunya bersembunyi dari musuh seperti hiu dan lumba-lumba. Secara umum, cumi-cumi stroberi tumbuh sepanjang 13 cm. Dia biasanya hidup sekitar 915 meter di bawah permukaan laut, tapi berenang ke perairan lebih dangkal pada malam hari. Bintang bulu adalah makhluk laut tak bertulang punggung, tapi punya lengan mirip bulu yang menyebar dari tengah tubuhnya. Makhluk ini pertama kali muncul sekitar 200 juta tahun lalu. Berkerabat dengan bintang laut, mereka terlihat mirip bunga. Tapi kalau kamu mendekatinya, dia bakal berenang menjauh. Tapi tak semua bintang bulu bisa berenang. Banyak spesies cuma bisa merangkak di dasar laut, seperti beberapa makhluk laut dalam lainnya yang sudah kita kenal. Bintang bulu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dia punya kemampuan menyeramkan untuk melepaskan lengannya, sama seperti beberapa jenis kadal yang bisa melepaskan ekornya. Ini juga membantu mereka kabur dari musuh mereka. Bintang bulu hidup di seluruh dunia, dari Khatulistiwa hingga kutub, dari perairan dangkal di atas terumbu karang hingga laut dalam. Nah, mengingat kita sedang melihat-lihat banyak makhluk misterius, nama yang satu ini yang paling pas. Cumi-cumi vampir yang cepat wajib menjadi simbol resmi kehidupan di laut dalam. Hewan ini punya tubuh merah tua, mata biru besar, dan jaring mirip jubah yang terbentang di antara kedelapan lengannya. Fitur ini plus namanya mungkin menunjukkan bahwa makhluk ini adalah pemburu yang menakutkan. Kenyataannya, cumi-cumi vampir adalah makhluk yang bertubuh lunak dan pemalu dengan ukuran, bentuk, dan warna bola football. Panjangnya kira-kira 30 cm dan hidup 915 meter di bawah ombak. Hampir tak ada oksigen di sana, tapi predatornya juga relatif sedikit. Phew, aku harus istirahat dari topik yang satu ini. Para ilmuwan berhasil membuat penemuan yang mengubah dunia, tapi mereka pun dihadapkan dengan misteri. Berikut ini adalah 10 hal yang membuat para ilmuwan bingung. Bayangkan kamu terus-menerus mendengar dengungan berfrekuensi rendah dan tidak ada yang bisa melacak sumbernya. Sekitar 4% dari populasi dunia mendengar deham ini. Ini suara yang tidak mengenal geografi. Artinya, orang-orang di seluruh dunia mendengarnya, sehingga namanya bervariasi dari Taos Ham hingga Auckland Ham, tergantung wilayah asal suaranya. Bunyinya hanya berada di ambang batas pendengaran manusia. Kebanyakan orang tidak terlalu mendengarnya saat berada di luar ruangan, dan akan semakin keras saat berada di dalam ruangan, terutama di malam hari. Yang lebih menakutkan lagi, kamu tidak bisa mengabaikannya setelah mendengarnya. Sebagian orang mengatakan ini dimulai di London pada masa Charles Dickens, penulis A Christmas Carol, dan suara frekuensi rendah itu sebenarnya berasal dari humbug. Bercanda. Kasus paling awal tercatat di Bristol, Inggris pada pertengahan tahun 1970-an. Ilmuwan punya berbagai teori tentang asal suara dengungan itu dan kenapa hanya sebagian orang yang bisa mendengarnya. Akan tetapi, mereka belum punya jawaban pasti. Suara itu bisa timbul ketika gelombang laut bergerak di dasar laut. Gelombang itu mengguncang bumi ketika bertabrakan dengan lempeng benua. Atau bisa juga terjadi karena letusan gunung berapi dan gempa bumi. Oh, terus bagaimana dengan sinyal radio frekuensi super rendah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal selam atau bahkan sinyal 5G? Upsweep adalah jenis suara tak dikenal lainnya. Suara ini pertama kali terdeteksi pada tahun 1991 di Samudra Pasifik. Bunyinya cukup keras sehingga bisa direkam di seluruh samudra. Para ilmuwan berteori bahwa suara itu mungkin terkait aktivitas gunung berapi bawah laut. Menariknya, volume suaranya sudah mengecil dibandingkan saat pertama kali terdengar. Tapi, suara itu masih bisa dideteksi. Ditambah lagi, ini bersifat musiman. Suara ini mencapai volume tertinggi pada musim semi dan gugur. Apa ini berkaitan dengan perubahan musim? Tidak ada yang tahu pasti. Hal misterius berikutnya adalah monumen berbentuk kerucut yang ditemukan di Laut Galilea di Israel. Monumen ini tidak sengaja ditemukan melalui pemindaian sonar pada tahun 2003. Tapi temuan ini baru dipublikasikan pada tahun 2013. Monumen ini memiliki berat 60.000 ton. Dulunya, monumen ini terendam oleh air pasang.
Para arkeolog mengatakan monumen itu penuh teka-teki karena mereka tidak tahu dari mana asalnya. Mereka tidak tahu itu berhubungan dengan apa atau apa fungsinya. Jadi, benda besar dan tidak biasa ini masih menjadi misteri. Kita beralih ke Göbekli Tepe, Turki. Tempat ini menawarkan salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. Kenapa penting? Karena tempat ini memiliki batu-batu pahatan besar yang berusia sekitar 11.000 tahun. Sebagai gambaran, batu-batu ini berusia 6.000 tahun lebih tua dari Stonehenge. Masyarakat kuno meletakkan batu-batu ini sebelum mulai bercocok tanam atau membuat peralatan logam atau tembikar. Jadi, keberadaan tempat ini bertentangan dengan kronologi peradaban yang kita ketahui, di mana manusia bercocok tanam terlebih dahulu, baru kemudian membangun. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Terlepas dari itu, pertanyaan bagusnya adalah, apa fungsi dari situs ini? Apakah dibangun untuk menyembah roh? Ya, para arkeolog meyakini ini mungkin kuil tertua di dunia. Paleodictyon nodosum. Ya, kedengarannya seperti rumus kimia. Ini adalah fosil hidup yang ditemukan jauh di dasar laut. Ada makhluk yang membuat liang heksagonal ini, itu sudah pasti. Namun para ilmuwan belum bisa mengidentifikasi makhluk itu. Lalu, apa yang dimaksud dengan fosil hidup? Nah, Paleodictyon nodosum adalah makhluk yang diyakini membuat liang yang hampir identik dengan fosil Paleodictyon. Apakah hewan mirip cacing yang membuatnya? Para ilmuwan tidak tahu. Yang jelas, ini bukanlah sebuah kebetulan yang tercipta karena kekuatan geologi. Bicara soal fosil, lihatlah fosil raksasa yang satu ini. Nama informalnya Godzilius. Ini ditemukan pada tahun 2011 oleh seorang ahli paleontologi amatir. Mereka ilmuwan yang mempelajari sejarah kehidupan di bumi dengan menganalisis catatan fosil. Kembali ke Godzilius. Panjangnya hampir 2 meter dan tingginya 3 meter jika diukur tegak lurus. Fosil ini berusia 450 juta tahun dan berasal dari masa ketika Cincinnati masih berada di bawah air. Ini mungkin saja fosil tikar alga, tapi beberapa ilmuwan berpendapat lain. Ini terowongan raksasa yang ditemukan di Amerika Selatan. Terowongan ini setidaknya berusia 8.000 hingga 10.000 tahun. Awalnya, para peneliti menemukan beberapa liang raksasa. Ukurannya sangat besar dan dibangun dengan rapi. Para ahli geologi terkagum-kagum dan mengatakan belum pernah melihat struktur semacam itu. Belum ada proses geologi yang bisa menjelaskan pembentukannya. Padahal, para peneliti sudah menemukannya sejak tahun 1930-an. Tapi saat itu, mereka percaya terowongan-terowongan ini hanyalah konstruksi arkeologi biasa. Tapi, kemudian mereka menemukan bekas cakaran besar di dinding dan langit-langitnya. Mereka menduga jejak itu ditinggalkan oleh spesies yang telah punah. Banyak ahli geologi sangat yakin telah menemukan liang kungkang dan armadillo raksasa. Struktur ini adalah liang terbesar yang diketahui dari zaman Paleolitikum di Amazon. Namun para ahli masih punya banyak pertanyaan. Bagaimana bisa struktur yang terlihat terencana seperti itu bisa terbentuk secara alami? Seorang peneliti kemudian menemukan gua aneh lainnya. Gua yang satu ini berjarak ratusan mil dari terowongan besar itu. Sekarang ada lebih dari 1.500 liang dari zaman Paleolitikum yang ditemukan di Brasil. Lebih menariknya lagi, beberapa gua ini terhubung dengan terowongan yang kerap kali mengarah ke ruangan-ruangan. Sekarang kita beralih ke fenomena alam. Tahukah kamu bahwa setiap tahun, khususnya di bulan Oktober, bola api muncul di Sungai Mekong di Thailand? Menurut legenda, bola api naga adalah panggilan bagi Buddha untuk kembali ke bumi. Dan panggilan ini dilakukan oleh ular sungai. Itu mitosnya. Tapi apa kata sains tentang hal ini? Apakah itu terkait gas yang mudah terbakar? Belum ada jawaban yang pasti. Bola api ini tampak muncul dari dalam air. Bola-bola api ini bisa mencapai ketinggian hampir 300 meter dan menghilang dengan cepat seperti kembang api. Bola api ini biasanya bersinar dengan warna kemerahan atau oranye. Kami juga akan menyebutkan beberapa legenda. Kenapa tidak? Kisah-kisah legenda sangatlah seru. Sangat disayangkan kalau tidak menyertakan legenda tentang kota Atlantis yang hilang. Seperti yang kita ketahui, legenda menyebutkan Atlantis tenggelam ke dalam lautan sekitar 11.000 tahun lalu. Semenjak itu, bukan hanya para ilmuwan, tapi juga para pemburu harta karun serta filsuf terus mencari kota yang hilang itu. Mungkinkah Bimini Road adalah jejaknya? Pada tahun 1968, seorang penyelam menemukan batu-batu aneh di lepas pantai Pulau Bimini Utara, Bahama. Batu-batu itu terlihat seperti buatan manusia. Penempatannya terlihat rapi dan dalam barisan yang teratur. Hal ini sempat membingungkan para ilmuwan, tapi tidak untuk waktu yang lama.
Analisis penanggalan karbon pada batu-batu itu menunjukkan kekuatan geologis menciptakan jalan tersebut secara alami. Tidak ada bekas alat atau tanda yang menunjukkan batu-batu itu sengaja disusun. Penelitian masih terus berlanjut, tapi para ilmuwan kebanyakan percaya bebatuan itu terbentuk karena erosi. Ya, sepertinya belum saatnya Atlantis ditemukan. Bayangkan ini, kamu sedang berjalan-jalan di pantai, lalu melihat puluhan gurita melintas. Pada tahun 2017, sekelompok orang di Wales menyaksikan hal ini. Kenapa makhluk-makhluk ini keluar dari lautan? Belum ada yang tahu jawabannya. Orang-orang itu melaporkan mereka melihat 20 hingga 30 gurita merayap di atas pasir. Mereka memeriksa beberapa tanda luka tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian, mereka membawa hewan-hewan itu kembali ke laut. Menariknya, gurita-gurita itu kembali merayap ke pantai ketika orang-orang sedang tidur. Para ahli mengatakan sulit untuk memastikan alasan yang menarik hewan-hewan tersebut ke pantai tanpa melakukan pengecekan langsung. Mereka masih berspekulasi tentang alasan di balik kejadian yang tidak biasa dan langka ini. Mungkinkah karena populasi yang terlalu padat? Omong-omong, gurita-gurita itu siap menyerbu daratan. Hehe. Sebuah penelitian lain menunjukkan semakin banyak nelayan memburu hewan besar pemakan gurita, semakin bertambah pula populasi gurita. Mungkin itu sebabnya makhluk-makhluk ini harus pergi lebih jauh untuk mencari makanan atau tempat berlindung. Tapi tanpa penelitian mendalam, semua itu hanya teori. Masih banyak juga yang belum kita ketahui tentang ruang angkasa. Nah, berikut ini bonus fakta tentang sumber kehidupan berwarna kekuningan di tata surya. Para ilmuwan telah menemukan jenis gelombang baru di dalam matahari. Gelombang ini bergerak berlawanan arah dengan rotasi matahari. Selain itu, gerakannya juga sangat cepat. Kecepatannya di luar kemampuan pemahaman kita. Para peneliti punya beberapa teori tentang fungsi gelombang tersebut. Kalau mereka berhasil mengetahui peranannya, ini bisa memberi informasi tambahan tentang proses yang terjadi di dalam matahari. Dan ya, gurita-gurita tadi benar-benar sudah siap menyerbu. Tanggal 14 April 1912, di tengah perairan Atlantik Utara yang dingin dan gelap, para penumpang Titanic, kapal tercanggih yang gak bisa tenggelam itu, sedang menikmati makan malam. Dua pria berpakaian necis terlihat sedang ngobrol santai di salah satu meja. Salah satu dari mereka berprofesi sebagai jurnalis terkenal asal Inggris. Rupanya, dia sedang asyik mengisahkan cerita serem yang berawal dari era sekitar 1000 tahun sebelum Masehi di Mesir kuno. Saat itu, seorang bayi perempuan terlahir di kota Thebes. Gak ada yang tahu pasti siapa namanya dan apa profesinya. Yang jelas, dia berasal dari keluarga terpandang. Menjelang akhir hayatnya, dia dinobatkan sebagai pendeta wanita di Universitas Amun-Ra. Tubuhnya diawetkan, dimasukkan ke peti kayu, kemudian diberi tutup besar bergambar wanita dan tulisan misterius. Dia dimakamkan di Thebes bersama para bangsawan lain. Mumi ini telah bersemayam selama 3000 tahun dan lokasi pemakamannya masih dirahasiakan. Pada awal pertengahan abad ke-19, sejumlah penduduk lokal nggak sengaja nemu makam kuno ini dan malah mengusik ketenangan sang pendeta. Nggak ada yang bisa ngejelasin kronologi pastinya pada saat itu. Menurut cerita, mumi itu dikeluarkan dari petinya lalu menghilang tanpa jejak. Beberapa puluh tahun kemudian, 4 pengusaha asal Inggris menyusuri hulu sungai Nil saat mereka mengunjungi Mesir. Awalnya, mereka mendatangi area penggalian kuil Amun-Ra di dekat kota Luxor. Dan di sana, mereka nemu peti mumi kosong. Di peti itu terdapat gambar pendeta wanita bermata gelap yang sedang menerawang jauh seakan-akan memancarkan aura jahat. Mereka memang nggak tahu asal-muasal peti itu, tapi sangat takjub dengan keindahan dan energinya. Jadi salah satu dari mereka membeli peti itu dari penduduk lokal, tapi si pembeli malah menghilang di malam yang sama saat peti itu diantar ke tempat penginapannya. Beberapa orang mengaku telah melihat pria itu keluar dari hotel menuju gurun, dan nggak ada yang tahu dia mau apa. Orang lain pun nggak melihatnya lagi setelah itu. Peti itu kemudian dibeli oleh salah satu temannya. Dalam perjalanan pulang, salah seorang dari mereka mengalami luka parah. Dan setelah tiba di London, si pemilik peti baru tahu kalau banknya telah bangkrut. Padahal semua uangnya disimpan di situ dan cuma dalam sehari statusnya berganti dari pengusaha kaya menjadi pengemis. Teman lainnya juga menerima imbas dari temuan peti itu. Kesehatannya terus memburuk, pekerjaannya semakin amburadul, dan akhirnya dia meninggal dunia dalam kecelakaan. Tak lama setelah kembali ke London.
Sebelum bangkrut, pemilik peti sempat nyerahin temuan kuno itu ke saudaranya di London. Saat temannya melihat artefak Mesir itu, dia langsung bisa ngerasain energi jahat yang terpancar, lalu peti itu berpindah tangan ke seorang fotografer kenamaan. Setelah menjepret gambarnya beberapa kali, sang fotografer malah ketakutan. Menurut penuturannya, dia melihat langsung sang pendeta dalam wujud manusia di dalam foto. Tatapannya sangat dingin dan menakutkan, dan gak ada orang lain yang sempat megang filmnya, apalagi mengganti foto jepretannya. Hingga akhirnya, fotografer itu juga menghilang. Dari sinilah ceritanya makin gak jelas. Ada yang bilang peti itu diserahin ke British Museum, lalu si pengantar peti meninggal dunia setelah menjalankan tugasnya. Asistennya juga mengalami kecelakaan serius. Ada juga versi lain yang mengatakan artefak dari kuburan Mesir itu dibeli pengusaha kaya. Kemudian 3 anggota keluarganya juga mengalami kecelakaan dan rumahnya kebakaran. Karena yakin peti itu memiliki kekuatan jahat, dia menyerahkannya ke British Museum. Cerita dari jurnalis di Titanic ini telah mengalihkan perhatian si lawan bicara. Sampai-sampai makan malamnya cuma dianggurin sampai dingin. Kok Anda bisa tahu ceritanya sampai sedetail ini? Tanyanya. Si jurnalis kemudian menjawab, saya sudah nyari tahu soal mumi ini selama berbulan-bulan. Dia nemu bukti semua insiden tersebut, kemudian menggabungkan semua gambarnya. Terus lanjutannya gimana? Balasnya. Peti mumi itu sudah ada di tempat yang semestinya, dan jasad si pendeta telah dikelilingi para raja dan ratu lain dari berbagai era. Tapi misteri yang melingkupinya masih belum terpecahkan. Ilmuwan dan ahli bahasa kuno berupaya meneliti semua simbol yang tertera pada peti. Menurut kesimpulan mereka, sebagian besar dari tulisan itu berisi kutukan dan nasib buruk bagi siapapun yang berani mengusik ketenangan sang pendeta. Tiap malam, para penjaga dan staf museum bisa mendengar ketukan disertai isak dan jeritan yang bersumber dari peti tersebut. Artefak lain di dalam museum itu juga ikut berserakan. Banyak orang mulai percaya kalau roh sang pendeta terus menggunakan kekuatan sihirnya. Seorang kolektor akhirnya tertarik dengan peti ini, kemudian membelinya dari museum. Sebetulnya sih bukan untuk dikoleksi, tapi agar kekuatan jahatnya bisa dihilangkan. Entah gimana caranya, dia nggak berhasil melakukannya. Lalu dia menjualnya kepada arkeolog terpandang asal Amerika, dan si arkeolog kemudian memindahkan mumi itu ke New York. Dan kelanjutannya gimana? Desak si lawan bicara pada jurnalis itu. Udah gitu aja, jawab jurnalis. Saya kurang paham apa yang terjadi selanjutnya. Mumi itu ada di mana? Jurnalis itu menatap lawan bicaranya penuh semangat. Mumi sang pendeta ada di sini, di atas Titanic, ujarnya. Si lawan bicara seketika bingung dan ketakutan, dan si jurnalis meyakinkan kalau sarkofagus itu memang ada di atas Titanic. Malahan, dia sudah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Setelah makan malam, mereka memasuki kabin masing-masing. Si jurnalis masih saja memikirkan soal mumi itu sambil mencoba memejamkan mata. Dia berusaha meyakinkan dirinya kalau semua temuan mumi pendeta itu cuma mitos. Kutukan itu juga nggak pernah ada. Saat dia tidur pulas, tubuhnya seperti dorong sesuatu. Beberapa menit kemudian, kru kapal mengetuk pintu kabinnya dan dia menginstruksikan agar semua penumpang naik ke geladak atas karena kapal itu sedang mengalami gangguan. Si jurnalis segera keluar kabin dan melihat kerumunan orang. Mereka masih terlihat tenang. Ada yang bilang mesin kapalnya sedang bermasalah. Ada juga yang bilang kru kapal cuma ngasih peringatan dini. Jurnalis itu langsung bisa menarik kesimpulan kapal yang ditumpanginya mulai karam. Ini pasti ulah si pendeta. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh badan Titanic sudah terendam air. Menurut salah satu mitos, pendeta wanita itu telah mempengaruhi kapten kapal. Anggota kru nggak berani naruh muatan berharga seperti ini di dalam palka. Makanya mereka memindahkannya di dekat anjungan kapten. Di malam yang mengerikan itu, sang kapten ngecek peti sang pendeta secara langsung. Setelah itu perilakunya malah makin aneh. Konon, roh itu telah mengaburkan pikirannya. Ketika kapal itu memasuki area bergunung es, dia nggak mau mengurangi kecepatan, meskipun para kru sudah memintanya. Sarkofagus itu mungkin masih ada di dasar Samudra Atlantik, dan sang pendeta sudah beristirahat dengan tenang. Tapi teori ini cuma mitos. Nggak ada catatan maupun bukti yang nunjukin kalau Titanic telah mengangkut mumi atau sarkofagus.
Mitos ini muncul beberapa tahun setelah tragedi tersebut. Saat itu, banyak teori seputar Titanic terus berseliweran. Ada yang bilang kapal itu tenggelam karena agen rahasia. Ada juga yang bilang diserang makhluk ekstraterestrial. Atau sengaja ditenggelamkan untuk meraup keuntungan dari perusahaan asuransi. Teori seperti ini memang sangat populer. Malahan, ada juga yang dicetuskan oleh surat kabar terkenal. Para jurnalis menerbitkan artikel tentang mumi terkutuk di atas Titanic. Kemudian, surat kabar lain mengangkat mitos yang sama hingga makin populer. Salah satu faktor yang bikin kita percaya dengan hal beginian adalah kondisi psikologi manusia. Semua mitos palsu menceritakan soal rahasia yang belum diketahui atau seharusnya memang gak diketahui banyak orang. Saat membacanya, orang tersebut akan ngerasa istimewa karena dia tahu ada rahasia yang mencekam. Anggapan kalau diri sendiri punya peran penting inilah yang bikin teori konspirasi jadi populer. Perlu kita ingat juga kalau teori ini memang sangat menarik. Oh iya, peti yang tadi diceritain itu sebenarnya memang ada kok dan saat ini berada di British Museum. Lebih tepatnya di sana cuma ada tutup kayu dari peti sarkofagus bergambar perempuan. Tapi pemiliknya masih belum diketahui, identitas pemilik terakhirnya juga nggak jelas. Tapi objek pameran ini dikirim ke museum tersebut pada akhir abad ke-19, kemudian mendapat julukan sebagai Unlucky Mummy. Staf museum menjelaskan benda ini nggak mengakibatkan kesialan kok. Jeritan dan ketukan tutup peti itu juga cuma mitos. Kalau kamu mau melihatnya, langsung datang aja ke British Museum. Tapi kalau nyalimu cukup gede sih.